Selamat Natal. Selamat datang di musim kedua. Jadi dengan semua ini, ayo kita hancurkan semua. Oh sial, maksudku, hancurkan. Ada apa? Dan mari kita mulai. Episode dimulai dengan Aileen. Dia terlihat khawatir, sangat khawatir sampai dia tidak bisa diam. Dia berjalan mondar-mandir dengan gelisah, menggigiti kukunya seolah-olah pikirannya menggerogotinya hidup-hidup. Dan tidak peduli seberapa banyak dia berpikir, rasanya dia telah membuat kesalahan yang mengerikan. Dia mengirim Seo-jun ke lantai 67 dan tempat itu adalah zona kematian. Aileen mengawasi melalui bola kristalnya dan perutnya terasa mulas. Ribuan belalang hitam berkeliaran, badai yang bergerak, mimpi buruk yang hidup. Dan di benak Aileen, satu pikiran terus menusuk lagi dan lagi, akankah Seo-jun mati di sana? Aileen bahkan tidak membiarkan dirinya berkedip. Dia terus menatap bola kristal seolah-olah matanya saja bisa melindunginya, tapi kemudian dia sadar. Dia membuka blokir kakeknya. Bola kristal berkedip. Saat kakeknya muncul, dia langsung mulai menangis. Suaranya bergetar saat dia meminta maaf kepada cucunya, memohon agar dimaafkan. Dia berjanji tidak akan pernah berbuat macam-macam pada Seo-jun lagi. Aileen tidak melunak, bahkan tidak sedikit pun. Dia tidak marah saat ini. Dia ketakutan. Aileen memberitahunya bahwa dia akan memaafkannya, tapi dia tidak sengaja mengirim Seo-jun ke lantai 67, di mana ribuan belalang sedang menunggu. Jadi dia menuntut untuk tahu, bisakah kakeknya melakukan sesuatu untuk membantu Seo-jun. Aileen adalah manajer menara ini dan bahkan jika dia ingin membantu dia tidak bisa. Dia terjebak di sini. Dia hanya bisa menonton. Kakeknya, Kaiser, terdiam. Dia berhenti sejenak melihat cucunya gemetar karena khawatir. Lalu dia berbicara, suaranya tenang. Jangan khawatir, Aileen. Kaiser berkata manusia itu datang ke menara hitam sendirian. Menara itu sendiri yang memanggil Seo-jun masuk. Seo-jun bukan manusia biasa. Kaiser mengingatkan Aileen berapa lama Seo-jun telah bertahan hidup, berapa banyak monster yang telah menjadi temannya. Manusia normal tidak akan bisa melakukan itu. Manusia normal pasti sudah mati atau membunuh monster-monster itu dan mengubahnya menjadi musuh. Tapi Seo-jun berbeda. Seo-jun tidak takut pada monster. Dia menyayangi mereka. Dia memuja mereka dan monster di sini memperlakukan Seo-jun seperti keluarga. Seo-jun bahkan bisa memerintah monster berbahaya dan membuat mereka bekerja sama. Kaiser memujinya secara terbuka. Seo-jun tidak seperti manusia biasa. Kemudian Kaiser menambahkan sesuatu yang membuat mata Aileen terbelalak. Naga hitam agung, Aileen. Kau memilih manusia yang tidak akan mati dengan mudah. Aileen tertegun. Rasa takutnya tidak hilang, tapi dadanya terasa sedikit lebih lega. Dan kemudian adegan beralih. Kita melihat Seo-jun. Dia menempelkan tanaman bawang penawar racun ke mulutnya seperti cerutu aneh dan ekspresinya, seringai sombong. Di tangannya ada belati yang sama dan berdiri bersamanya adalah teman-temannya, Theo, bayi beruang, kelinci prajurit hitam, dan putri kerajaan kelinci. Dan kemudian kita melihatnya, Seo-jun dan timnya sedang membantai belalang hitam, tidak kesulitan, tidak lari. Mereka menebasnya tanpa usaha. Theo mendarat dengan keras. Saat cakarnya menyentuh tanah, dia mengiris seekor belalang hitam dengan bersih. Lalu dia melihat ke arah Seo-jun dan berteriak, jika kau tidak punya bawang penawar racun, kita mungkin akan dalam masalah. Seo-jun tetap tenang. Dia bilang dia tahu mungkin akan ada keadaan darurat jadi dia selalu berusaha untuk siap. Dan kemudian, Putri Pita Merah melangkah maju. Matanya bersinar penuh fokus. Dia mengaktifkan mantra sihirnya. Semburan air dalam satu serangan, satu tebasan. Ratusan belalang hitam terkena serangan sekaligus. Mereka berjatuhan seperti ombak yang runtuh. Seo-jun menonton dengan tak percaya. Putri Pita Merah membantai lebih dari 50 belalang dan belalang-belalang itu berubah. Yang merah berubah menjadi ungu dan sistem segera memberitahu Seo-jun bahwa rekannya telah membantai belalang ungu dan Seo-jun mendapatkan poin pengalaman karenanya. Seo-jun merasa hatinya gembira. Dia senang. Pertarungan ini mungkin akhirnya akan membuatnya naik level dan menjadi lebih kuat. Seo-jun menggenggam belati Thor dan membidik, lalu dia menebas. 10 belalang merah jatuh pada saat yang bersamaan. Bayi beruang tetap di belakang Seo-jun menjaganya seperti tembok, tapi tiba-tiba, seekor belalang ungu muncul. Ia menyelinap di belakang Seo-jun, mengincar lehernya. Sebuah tebasan bersih, pembunuhan tanpa suara. Mata Theo terbelalak. Theo panik. Seo-jun, hati-hati. Kelinci prajurit hitam juga panik. Tapi Seo-jun hanya tersenyum. Senyum sombong tanpa rasa takut. Bawang hijau itu masih di mulutnya seperti cerutu seolah-olah dia sedang menikmati jalan-jalan di taman. Tidak apa-apa. Kemudian tubuh Seo-jun memancarkan aura biru. Belalang ungu itu membeku karena kaget dan detik berikutnya. Seo-jun masuk. Mode Super Saiyan biru. Api biru meletus dari tubuhnya. Tidak kecil dan tidak lembut. Api itu menyebar di sekelilingnya seperti ledakan ilahi dan ratusan belalang ungu berubah menjadi abu.
Api itu begitu kuat sehingga Theo dan Putri Pita Merah pun bisa merasakan kehadirannya dari kejauhan. Theo sangat terkejut hingga mulutnya ternganga, air liurnya hampir menetes. Putri Pita Merah juga terlihat tertegun. Bahkan dia tidak bisa percaya dengan apa yang dilihatnya. Seojun terus bertani dengan auranya. Belati itu kembali ke Seojun seolah-olah hidup. Menebas lebih banyak belalang dalam perjalanan kembali. Belati itu mengiris 50-60 belalang ungu seolah-olah mereka adalah kertas. Seojun berkata dengan tenang bahwa dia membawa api putih dari penjaga api. Dia sudah siap. Akhirnya, belati itu kembali ke tangannya. Seojun menyeringai lagi, menyesuaikan bawang detoksifikasi di wajahnya, dan berkata, "Aku bukan yang terlemah di sini lagi." Baby Bear meledak kegirangan. Matanya bersinar seperti kembang api. Dia berteriak dengan bangga, "Ayahku hebat." Dan di suatu tempat yang jauh, bola kristal Aileen terus bersinar, menunjukkan kebenarannya. Seojun tidak terjebak di zona kematian. Para belalang itulah yang terjebak bersamanya. Setelah menyaksikan aura keren itu, Baby Bear berteriak dengan gembira, menyebut Seojun hebat. Putri Pita Merah yang benar-benar percaya Seojun adalah naga hitam menatap dengan kagum dan berkata dengan penuh hormat, apalagi yang bisa diharapkan dari naga hitam yang agung. Kemudian ekspresinya berubah sedikit sedih. Dia bilang akan jauh lebih baik jika Seojun ada di sana saat kerajaannya dihancurkan. Jika Seojun ada di sana, mungkin kerajaannya tidak akan jatuh sama sekali. Tapi bahkan setelah semua itu, masalahnya belum terpecahkan. Seojun melihat ke atas, dan apa yang dilihatnya membuat perutnya menegang. Ribuan belalang hitam berkeliaran di udara seperti kabut hidup. Seojun dan timnya terus membunuh belalang ungu tapi jumlahnya sepertinya tidak berkurang. Rasanya tidak terbatas. Theo yang pertama menyadarinya. Dia bilang bahkan jika mereka terus membunuh belalang ungu, itu tidak akan berakhir. Tanaman bawang detoksifikasi mereka terbatas dan masalahnya bukan kekuatan mereka. Mereka bisa mengalahkan belalang ungu, tapi racunnya. Jika bawang detoksifikasi habis, semua orang akan mati karena racun. Kelinci prajurit hitam setuju. Baby Bear setuju. Seojun juga setuju. Seojun mengamati teman-temannya dengan saksama. Napas mereka lebih berat. Gerakan mereka lebih lambat. Mereka mulai lelah. Seojun menggertakkan giginya. Dia berpikir bahwa dia tidak cukup kuat untuk membunuh setiap belalang ungu seperti Minotaur dan Iona. Dia berpikir akan luar biasa jika Iona ada di sini bersamanya. Lalu Seojun mendapat ide aneh. Matanya menajam. Seojun dengan cepat mengambil kunci dari inventarisnya. Kunci itu dan tiba-tiba sebuah rencana terbentuk di kepalanya. Seojun akan melakukan sesuatu, tapi banyak belalang ungu menyerbunya mencoba membunuhnya sebelum dia bisa bertindak. Seojun bereaksi seketika. Dia menggunakan kunci itu dan membuka pintu tepat di depan mereka. Itu adalah pintu yang sama, tempat dia menemukan kelelawar emas, pintu misterius yang diberikan kepada Seojun oleh Skyrim. Seojun mengaktifkannya. Pintu itu berayun dan terbanting. Belalang ungu hancur dalam benturan itu, mati seketika karena terbanting oleh pintu. Seojun menggedor pintu dengan mendesak. Dia memanggil nama Iona karena Iona masuk ke ruangan ini sebelumnya untuk memperbaikinya. Dan jika teori Seojun benar, Iona seharusnya masih di dalam dan Viola, Seojun benar. Iona ada di sana. Iona melangkah keluar dari pintu dan langsung mengerutkan hidungnya. Dia mencium bau racun di udara dan berkata, "Kenapa ada begitu banyak racun di sini?" Seojun memotongnya segera. "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Akan kujelaskan nanti. Bisakah kau membunuh belalang ungu dulu?" Iona melihat ke belakang Seojun dan matanya terbelalak. Ribuan belalang ungu menyerbu ke arah mereka seperti gelombang pasang. Dia juga memperhatikan Theo dan pikiran bahwa Theo akan terluka membuatnya marah. Ekspresinya berubah menjadi garang. Dia menjadi marah. Dia bilang dia tidak akan membiarkan Theo terluka. Bahkan tidak segores pun. Iona mengangkat tangannya, dan mengaktifkan salah satu mantra serangan area paling berbahaya. Sengatan listrik. Satu serangan mengenai satu belalang ungu dan kemudian reaksi berantai meledak keluar. Listrik berpindah dari satu belalang ke belalang lain. Pertama ke kedua, kedua ke ketiga, ketiga ke keempat, semakin cepat hingga sengatan itu menyebar ke seluruh kawanan seperti kutukan petir. Belalang ungu mulai meledak. Tubuh mereka meletus dan meledak seperti petasan. Bagian-bagiannya berterbangan kemana-mana. Itu liar dan brutal dan entah bagaimana itu terlihat seperti pertunjukan kembang api tahun baru atau Natal, yang sangat indah dan menakutkan. Seojun menonton dengan wajah aneh. Baby Bear menonton dengan mulut terbuka. Theo menonton seolah-olah dia melihat keajaiban. Putri Pita Merah juga tertegun. Dan bahkan di sini, kelinci prajurit hitam tersipu malu karena seluruh fokusnya bukan lagi pada belalang. Fokusnya ada di wajah Putri Pita Merah dan pipi kelincinya. Kelinci prajurit hitam telah jatuh cinta. Sialan, dasar. Seojun merasakan gelombang kelegaan. Dia akan berterima kasih pada Iona. Tapi pada saat yang bersamaan, sistem memberitahu Seojun.
Seojun telah membunuh lebih dari 100.000 belalang ungu dalam sekali serang. Dan karena itu, Seojun telah mendapatkan 3 juta ribu poin pengalaman. Level Seojun naik banyak. Lalu notifikasi lain muncul. Masih ada 7.000 belalang ungu yang hidup. Ekspresi Seojun membeku. 7 juta. Bahkan Baby Bear kembali ke bentuk kecilnya karena sangat terkejut. Sementara itu, kelinci prajurit hitam masih menatap Putri Pita Merah. Benar-benar tidak tahu malu. Yona bilang tidak apa-apa karena mereka membunuh begitu banyak belalang ungu, kawanan itu akan kembali ke bentuk merahnya lagi. Tapi saat mengatakan itu, Yona tiba-tiba goyah. Racunnya masih kuat. Dia merasa aneh. Dia akan pingsan. Sebelum Yona jatuh, Theo bergegas menghampirinya. Dia menangkapnya dalam pelukannya lalu Theo dengan lembut meletakkan tanaman bawang detoksifikasi di dekat mulut Yona dan menyuruhnya memakannya. Itu akan menyembuhkannya. Theo mengatakannya dengan normal dengan nada lembut dan baik, tapi di mata Yona, Theo terlihat seperti seorang pangeran. Theo terlihat imut. Theo terlihat perhatian. Theo juga memujinya. Dia bilang ke Yona kalau sihirnya hebat. Katanya Yona membunuh semua belalang ungu itu dalam sekali serang. Theo hanya jujur, tapi wajah Yona memerah. Dia tersipu malu. Dia menempelkan tanaman bawang penawar racun ke mulutnya dan terus menatap wajah Theo. Seluruh tubuhnya mulai terasa geli. Sementara itu, kelinci prajurit hitam mengatakan sesuatu yang penting. Katanya dia tidak bisa merasakan energi belalang lagi. Theo mengangguk. Dia bilang dia sangat senang. Lalu Seojun melihat semua orang, menyadari mereka lelah dan butuh tempat istirahat, tapi mereka tidak bisa istirahat di air berlumpur ini, kan? Tapi karena Yona menyembuhkan pintu misterius itu dan kebetulan, mereka sekarang punya pintu misterius yang bisa dipakai sebagai tempat berlindung. Jadi Seojun mengajak semua orang untuk masuk dan beristirahat. Perlahan, mereka membuka pintu misterius itu dan begitu pintu terbuka, kehangatan aneh menyebar dari dalam. Begitu semua orang masuk ke dalam ruangan, mereka tercengang. Theo dan Seojun terkejut. Mulutnya tetap terbuka. Apapun yang ada di dalam, itu tidak seperti yang dia harapkan. Di sisi lain, Yona kecil yang imut duduk nyaman di atas kepala Theo, beristirahat seolah-olah dia memang di sana, seolah dunia akhirnya tenang untuk saat ini. Akhirnya, bagian dalam pintu misterius itu terungkap dan itu benar-benar telah berubah. Sebelumnya, tempat itu gelap dan suram seperti penjara bawah tanah kotor yang berbau batu lembab dan kenangan buruk tapi sekarang telah berubah menjadi ruangan yang nyaman. Ada sofa, meja makan, tikar yang bagus, dan bahkan api unggun hangat yang menyala lembut di tengah, menyebarkan cahaya lembut ke sekeliling. Seojun melihat sekeliling dengan hati-hati, matanya menyipit saat dia menyadari sesuatu yang penting. Barang ini gila-gilaan. Dengan pintu ini, Seojun bisa membuat zona aman di mana saja di dalam menara, sebuah rumah aman, tempat dia dan teman-temannya bisa bernapas, pulih dan bertahan hidup. Dan bagian yang paling menakutkan adalah tidak ada yang bisa masuk ke pintu ini tanpa izin Seojun. Tidak ada monster, tidak ada musuh, tidak ada seorang pun. Seojun menyadari ini bukan hanya berguna, tapi juga sangat kuat. Ekspresinya menjadi serius saat dia berpikir keras, memahami betapa hal ini bisa mengubah segalanya. Di latar belakang, Theo dan Yona sedang mengobrol santai. Suara mereka tenang sekarang setelah bahaya langsung telah hilang. Putri Pita Merah duduk di mejanya seperti biasa seolah dia pemilik tempat itu, menopang dagunya dengan tangan seolah ini hanyalah hari biasa bagi seorang bangsawan. Dan seperti biasa, kelinci prajurit hitam masih menatap Putri Pita Merah seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Dia tersipu malu, benar-benar tersesat di dunia mimpinya sendiri, mungkin sudah membayangkan pernikahan mereka padahal tidak ada yang bertanya padanya. Lalu Seojun menyadari sesuatu yang aneh, Baby Bear sedang memakan sesuatu. Seojun berbalik dan bertanya apa yang dia makan dan Baby Bear segera berputar dengan mata berbinar, bersemangat seperti anak kecil yang baru saja menemukan harta karun. Apapun yang dia pegang, dia menawarkannya kepada Seojun sambil memanggilnya ayah. Baby Bear dengan bangga mengatakan itu adalah sepasang belalang ungu dan rasanya sangat lezat. Tapi begitu Seojun melihat lebih dekat, baunya menusuk hidungnya. Daging belalang ungu itu baunya lebih menjijikkan daripada daging biasa, cukup untuk membuat orang dewasa mempertanyakan seluruh hidupnya. Seojun dan Theo sama-sama membuat wajah aneh, memaksakan senyum sopan sambil berkata itu terlihat lezat tapi mereka tidak mau memakannya. Suara mereka terdengar sarkastis, sangat sarkastis, tapi hanya karena mereka tidak ingin Baby Bear merasa sedih dan berhenti menikmati makanan kecilnya yang aneh. Tetap saja, Seojun menyadari sesuatu yang aneh. Dagingnya terlihat menjijikkan, tapi baunya manis, dan teksturnya warnanya terlihat seperti ayam. Itu benar-benar terlihat seperti ayam. Mata Seojun melebar saat sebuah ide muncul di benaknya seperti kilat. Dia perlahan menoleh ke arah Yona dan memanggil namanya. Dia bertanya apakah Yona bisa menaikkan suhu api dan mengikuti instruksinya. Yona langsung setuju tanpa bertanya apapun. Dan sejujurnya,
Semua orang sudah bisa menebak apa yang direncanakan Seo Jun. Ya, Seo Jun akan memasak belalang itu seperti seorang pria yang telah menerima bahwa hidup di menara hanyalah bertahan hidup dengan bumbu tambahan. Adegan singkat menunjukkan bagian luar di mana tumpukan belalang tergeletak mati. Dan dari pintu misterius itu, aroma yang luar biasa lezat mulai merembes keluar. Lalu kita kembali ke dalam rumah aman dan aroma yang kaya itu menyebar ke seluruh ruangan seperti sihir. Kelinci prajurit hitam menutup matanya dan menghirupnya dalam-dalam. Putri Pita Merah juga menutup matanya, menikmatinya seperti seorang ratu kuliner. Mulut Seo Jun mulai berliur bahkan sebelum dia menyadarinya. Mulut Baby Bear berliur seperti air terjun, tubuhnya gemetar karena kegirangan saat dia melompat-lompat tidak sabar meminta makanan seperti prajurit kecil yang baru saja menyelesaikan perang dan sekarang menuntut makan malam. Seo Jun membersihkan belalang secara menyeluruh, menghilangkan semua kotoran, bagian yang menjijikan, dan apapun yang mungkin masih mengandung racun. Dia meletakkan daging di atas api, dan mulai memasaknya seperti barbeque, menjaga tanaman penawar racun di dekatnya, agar tidak ada racun yang tersisa. Saat daging belalang mulai mendesis, aromanya menjadi lebih kuat, hangat, berasap, dan anehnya menggoda. Dan saat itu juga, notifikasi sistem muncul. Notifikasi itu mengumumkan bahwa Baby Bear adalah orang pertama yang memanggang belalang ungu dan membuatnya bisa dimakan. Tetapi itu juga mengonfirmasi bahwa Seo Jun telah berhasil menghilangkan racun dan membuatnya aman untuk semua orang. Notifikasi lain segera muncul setelahnya. Level memasak Seo Jun telah meningkat. Level memasak 4. Efeknya pada makanan sekarang akan ditingkatkan. Lalu sistem memberitahunya lagi. Seo Jun telah menciptakan sebuah hidangan belalang ungu panggang. Setelah memakannya, tidak ada yang akan merasakan racunnya lagi. Rasanya lembut, enak dan baik untuk tubuh. Dan yang terpenting, siapapun yang memakannya akan mendapatkan ketahanan racun yang bahkan lebih kuat dari tanaman bawang penawar racun. Seo Jun menatap notifikasi itu lalu melihat ke bawah ke arah daging belalang panggang. Senyum percaya diri yang perlahan menyebar di wajahnya karena di menara ini, bahkan zona kematian bisa berubah menjadi meja makan. Dan malam ini, belalang bukan lagi pemburunya. Merekalah menunya. Seo Jun tidak bisa mempercayainya. Dia benar-benar telah membuat hidangan belalang ungu panggang dan bahkan memiliki efek ketahanan racun. Tapi sejujurnya, Seo Jun bahkan tidak peduli dengan efek ketahanan racun saat ini. Dia tidak memikirkan tentang statistik. Dia memikirkan tentang makanan. Seo Jun dengan tenang melepaskan daging belalang ungu panggang dari tusuk sate. Matanya sedikit bersinar dan memberitahu semua orang bahwa inilah saatnya. Semua orang menatap daging itu. Mereka menatapnya seolah itu adalah keajaiban atau jebakan. Namun Baby Bear bahkan tidak ragu-ragu. Dia sudah makan seolah hidupnya bergantung pada itu. Theo, tidak sama. Theo masih memasang wajah jijik itu karena dia tidak suka belalang. Mereka serangga. Dan Theo melihat dengan matanya sendiri betapa menjijikannya belalang-belalang itu. Theo mengakui dagingnya terlihat bagus dan baunya pun enak, tapi dia masih tidak bisa menghapus bayangan belalang yang merayap di benaknya. Sebelum Theo sempat berkata apa-apa lagi, Baby Bear segera mengambil daging itu dan berkata jika Theo tidak mau, dia yang akan memakannya. Seo Jun hendak menghentikannya dan mengatakan itu terlalu panas, tapi sudah terlambat. Baby Bear mengambilnya tanpa berpikir dan cakarnya langsung mulai terbakar. Dia panik, melemparkan daging ke udara dan hampir menciptakan pertunjukan kembang api baru di dalam rumah aman. Tapi karena cakar bayi beruang tebal dan kokoh, dia berhasil menangkap daging itu lagi perlahan. Sangat perlahan, seperti seorang prajurit pemberani yang mencoba untuk tidak berteriak. Lalu dia meniupnya dengan keras untuk mendinginkannya, pipinya menggembung. Dan saat akhirnya dingin, bayi beruang menggigitnya dengan gigitan besar dan bagian dalam dagingnya terlihat sangat berair. Dagingnya empuk, mengepul, dan mengilap. Hanya dengan melihatnya saja sudah jelas. Daging ini luar biasa empuk dan lezat. Bayi beruang mengunyah dengan kebahagiaan murni dan saat rasanya menyentuh lidahnya, dia hampir mencapai surga. Matanya berbinar seperti bintang. Seluruh tubuhnya rileks dan dia mulai makan lebih cepat seolah-olah takut alam semesta akan mengambilnya. Seo Jun dan Theo melihatnya dengan tidak percaya. Bayi beruang makan dengan sangat lahap sehingga bahkan Theo, pembenci belalang, mulai sedikit meneteskan air liur. Yona juga menatap. Kelinci prajurit hitam juga kelaparan. Semua orang mulai mengakui kebenarannya. Tidak ada dari mereka yang mau makan daging belalang. Tapi melihat betapa lezatnya kelihatannya saat bayi beruang memakannya seolah itu adalah hal terbaik di dunia. Mereka tidak bisa menahan diri lagi. Mereka lelah, lapar, dan butuh makanan. Seo Jun tersenyum hangat dan mengambil sisa tusuk sate dari api unggun, menawarkan daging belalang panggang kepada semua orang. Semua orang mengangkat tangan dan dengan sopan mengambil sepotong, masih terlihat curiga, tetapi juga sangat tergoda. Seo Jun berhenti sejenak dan diam-diam berdoa kepada Tuhan untuk makanan ini karena pada titik ini bertahan hidup di menara sudah terasa seperti keajaiban.
Akhirnya, Seojun juga menggigitnya. Semua orang menggigit pada saat yang sama dan mata mereka terbelalak. Rasanya sangat menggugah selera. Ini enak. Rasanya sangat enak. Lembut seperti ayam, berair seperti barbeku, dan bawang, daun, serta tanaman menambahkan sentuhan pedas yang membuatnya lebih baik. Semua orang membeku selama setengah detik lalu mulai makan dengan serius. Bayi beruang sudah berada di surga dan sekarang semua orang ikut bergabung dengannya. Rumah aman itu berubah menjadi pesta yang penuh dengan kehangatan, kunyahan, desahan puas, dan suara kebahagiaan setelah pertempuran panjang. Tapi di luar pintu misterius, aroma lezat itu bocor keluar dan kita melihat 3 makhluk misterius duduk di sana mengendus udara. Mereka berbicara dengan nada menyeramkan. Mata mereka bersinar karena lapar, mengatakan bahwa apapun ini, baunya sangat lezat. Mereka bertanya-tanya apakah mereka juga harus memakannya. Dan teman-teman, jika kalian belum berlangganan, silakan berlangganan untuk mendukung dan membantu kami mencapai target suka. Aku tahu kalian bisa melakukannya. Baiklah, sekarang mari kita kembali ke ceritanya. Kemudian kita melihat Seojun, bayi beruang, kelinci prajurit hitam, dan putri pita merah tidur telentang dengan damai beristirahat di samping Yona. Rumah aman itu hangat, sunyi, dan tenang seperti pulau kecil yang nyaman di dalam menara. Semua orang lelah karena pertempuran. Tubuh mereka akhirnya rileks setelah memakan AEDT. Tapi Theo tidak mengantuk sama sekali. Perutnya terasa kenyang, kepalanya terasa aktif dan dia memutuskan untuk keluar jalan-jalan. Theo melangkah keluar dan meregangkan tubuh sambil berpikir bahwa karena dia sudah makan begitu banyak, mungkin berjalan sedikit akan membantunya merasa lebih baik. Dia berjalan santai, ekornya bergoyang, sama sekali tidak sadar bahwa ada bayangan menunggunya tersembunyi di balik pintu. Theo tidak tahu bahwa seseorang akan menutupi kepalanya dengan kain dan mencoba menculiknya seolah-olah dia adalah pengantar makanan ringan. Tetapi Theo bisa merasakan sesuatu. Naluri kucingnya berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Dia berbalik dengan tajam. Terlambat, sesosok makhluk misterius tiba-tiba melemparkan kain ke atas kepala Theo dan mengencangkannya di sekitar wajahnya. Theo mencoba berteriak tetapi makhluk itu mendorong wajah Theo langsung ke dalam air. Theo panik, meronta-ronta putus asa tetapi suaranya tidak keluar. Tubuhnya berjuang tetapi kainnya kencang. Sangat kencang sehingga kita masih bisa melihat bayangan mata dan mulutnya menekan kain itu. Akhirnya, makhluk misterius itu menampakkan dirinya. Tampaknya seperti katak dengan permata berkilau di kepalanya. Theo mencoba berteriak, "Kau bajingan, tinggalkan aku," tetapi tidak ada suara yang keluar. Katak dengan permata itu mulai menganiaya Theo, dengan marah. Dikatakan bahwa banyak sekali kawan yang mati karena Theo. Dia menyalahkan Theo dan teman-temannya, mengatakan merekalah yang membawa semua serangga licik ini ke rawa. Katak itu salah paham tentang segalanya dan mengira Theo adalah penyebab bencana belalang. Theo mati-matian mencoba menjelaskan bahwa mereka tidak membawa serangga ini ke sini, tetapi dia tidak bisa berbicara. Mulutnya tertutup sepenuhnya. Theo mulai menangis dan gemetar memohon agar mereka meninggalkannya. Dia mencoba menenangkan diri dan mengatakan bahwa dia adalah pedagang keliling tingkat menengah. Tetapi katak dengan permata itu menolak untuk mempercayainya. Katak itu menuduhnya berbohong dan bertanya pedagang keliling macam apa yang akan muncul di tengah rawa. Seorang pedagang seharusnya menjual barang di kota, bukan berkeliaran di sekitar air beracun. Kemudian 2 katak permata lagi muncul. Juga katak dengan permata di kepala mereka. Mereka menghentikan katak pertama, menyuruhnya tenang karena mereka tidak akan menyakiti Theo lagi. Mereka memperhatikan sesuatu yang penting, sebuah lencana pedagang di leher Theo. Saat mereka melihatnya, katak dengan permata itu akhirnya melonggarkan kain dan membiarkan Theo. Theo pingsan di tanah, terengah-engah, ketakutan, menggigil tak terkendali di tempat itu. Dan teman-teman, biar ku beritahu sesuatu. Ini benar-benar nyata. Beberapa hari yang lalu, kucingku Theo tidak sengaja keluar dari rumahku dan aku menemukannya di kebunku. Dia menggigil di satu tempat karena ketakutan. Aku sangat bisa memahami hal ini. Baiklah, sekarang kembali ke ceritanya. Katak permata ungu bertanya pada Theo apa yang dilakukan seorang pedagang keliling di rawa Navia. Katak permata hijau muda menyipitkan mata dengan curiga dan berkata mungkin lencana pedagang itu palsu. Theo mencoba berteriak mengatakan ini adalah kesalahpahaman besar. Dia menjelaskan bahwa mereka datang ke sini untuk membunuh belalang ungu dan menyelamatkan katak permata. Theo juga dengan bangga mengumumkan bahwa dia adalah bawahan langsung dari naga hitam agung. Saat Theo menyebut naga hitam agung, ketiga kata itu membeku. Mata mereka terbelalak kaget. Tubuh mereka menegang seolah-olah seseorang baru saja memanggil kematian itu sendiri. Theo mengatakan ada naga hitam agung di balik pintu misterius itu. Jika para katak tidak percaya padanya, mereka harus mengetuk pintu dan masuk untuk melihat. Naga hitam agung sedang tidur nyenyak di sana. Tapi bukannya lega, para katak itu menjadi semakin ketakutan.
Mereka mulai berpikir jika Theo benar-benar bawahan naga hitam agung, maka mereka baru saja mencoba menculiknya. Bagaimana jika naga hitam agung marah dan memusnahkan seluruh spesies mereka? Para katak panik dalam hati, tidak yakin harus berbuat apa. Katak hijau muda mengatakan mereka butuh bantuan karena mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menangani situasi ini. Jadi ketiga katak itu membuat keputusan. Mereka memutuskan untuk membawa Theo ke tuan mereka, Garion. Theo bahkan tidak tahu siapa Tuan Garion ini dan sebelum dia bisa protes, mereka menggantung Theo terbalik di atas tongkat kayu dan mulai membawanya pergi seperti ikan tangkapan. Theo berteriak keras memanggil bantuan Seojun, berteriak bahwa partner berharganya sedang diculik. Tolong. Tapi Seojun tidak mendengar apapun yang datang dari pintu. Faktanya, Seojun sedang tidur nyenyak, menggaruk telinganya seolah ini adalah tempat teraman di dunia. Sama sekali tidak sadar bahwa Theo sedang diseret pergi seperti adegan komedi tragis. Adegan beralih kembali ke Theo. Dia masih terikat terbalik berayun-ayun saat para katak membawanya ke suatu tempat yang tidak diketahui. Theo marah sambil berteriak bahwa dia adalah raja pedagang masa depan. Dia juga bawahan dari naga hitam agung. Dia seharusnya diperlakukan dengan hormat dan mereka harus menurunkannya sekarang juga. Theo berteriak begitu keras sampai para katak menjadi jengkel dan akhirnya melemparkannya ke bawah. Theo memekik sambil berguling-guling di tanah secara dramatis lalu langsung berteriak lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Katak hijau muda itu akhirnya melepaskan ikatan Theo dan meminta maaf. Katak itu mengakui bahwa mereka seharusnya tidak memperlakukan Theo begitu buruk tetapi mereka kehilangan hampir 70% dari populasi mereka. Katak hijau muda itu berkata bahkan orang tuanya dibunuh oleh para belalang. Itulah sebabnya mereka mengira Theo dan kelompoknya yang membawa belalang ke sini. Theo terkejut. Dia memberitahu mereka itu tidak benar. Dia bilang dia datang ke sini untuk membunuh belalang dan menyelamatkan semua orang. Kemudian Theo melihat ketiga katak itu dengan saksama dan memperhatikan permata di kepala mereka. Ini bukan katak biasa. Mereka adalah katak permata. Theo tiba-tiba marah lagi dan berteriak bahwa dia dan teman-temannya datang ke sini untuk menyelamatkan mereka dan mereka memperlakukan tamu seperti ini. Theo berkata, apa mereka tahu betapa sulitnya melawan belalang dan membebaskan tempat ini. Dia membusungkan dadanya. Ekornya berkedut, bertingkah seperti pahlawan kecil yang bangga ketika tiba-tiba seseorang berseru dengan suara mengancam, beraninya kau. Tubuh Theo membeku. Dia berbalik perlahan dan kita melihat sesuatu yang menakutkan. Sebuah gelembung muncul dari rawa, lalu satu lagi, lalu satu yang besar. Dan di saat berikutnya, sosok besar muncul dari rawa. Suara dalam yang mengancam muncul dari rawa, penuh dengan wibawa dan amarah. Siapa yang berani mengancam katak permata? Saat suara itu menggema, ketiga katak kecil di belakang Theo langsung membungkuk ketakutan, tubuh mereka gemetar seolah baru saja melihat dewa. Bahkan Theo yang baru saja mencoba bersikap tegar merasakan bulu kuduknya berdiri. Nalurinya meneriakkan bahaya karena sosok yang muncul dari air itu sangat besar. Dan akhirnya, sosok besar itu terungkap. Seekor katak yang begitu besar dan raksasa hingga ukurannya hampir sebesar ibu beruang. Tubuhnya bengkak, mengerikan, dan dipenuhi amarah murni. Dalam amarahnya, dia bangkit dari rawa seperti bencana hidup dan air menyembur keluar dengan kekuatan sedemikian rupa, sehingga Theo hampir tenggelam. Cipratan itu menghantamnya seperti ombak yang menyeretnya ke bawah sejenak, dan ketika dia muncul kembali, dia setengah sadar, batuk-batuk dan gemetar, nyaris tidak bisa membuka matanya. Katak ungu itu dengan cepat menunjuk Theo dan memberitahu tuan mereka, Garion, bahwa orang-orang ini membawa seekor kucing mencurigakan dari tempat belalang merah memiliki kepadatan tertinggi. Mata Tuan Garion menyipit tajam. Dia juga merasa bahwa Theo adalah orang yang membawa belalang ungu ke rawanya dan amarahnya langsung tertuju pada Theo. Garion melangkah maju dengan kehadiran yang menakutkan. Menjulang di atas Theo seolah-olah dia akan menghancurkannya ke dalam lumpur. Theo perlahan-lahan sadar, masih pusing, masih basah kuyup dan Garion membungkuk dan menggeram dengan nada mengancam yang sama, apa kau yang meninggalkan serangga sialan itu di sini? Theo telah kesal dan marah sampai sekarang dan dia masih takut. Tubuhnya sakit, kepalanya pusing, tetapi pada saat itu, sesuatu berubah dalam dirinya. Dia berpikir, sial, sakit sekali dan dia takut, tapi sekarang dia tidak peduli. Theo perlahan bangkit sambil mengibaskan air seperti seorang prajurit. Dia bilang jika dia adalah Theo yang dulu, dia akan bertindak ketakutan, tapi sekarang dia sudah berubah. Dia menyatakan dengan bangga bahwa dia akan menjadi raja pedagang di masa depan dan dia tidak bisa takut pada hal-hal kecil lagi. Theo menyilangkan cakarnya dan berdiri mencoba terlihat percaya diri sambil memperkenalkan dirinya seolah-olah dia adalah orang penting. Itu hanya membuat Tuan Garion semakin marah. Wajahnya menegang, matanya menyala, dan dia mengangkat tangannya siap untuk menghancurkan Theo sambil memanggilnya makhluk kecil. Tetapi pada saat yang sama, katak hijau muda itu bergegas maju dan menyuruh Tuan Garion berhenti.
Kata itu dengan cepat menjelaskan bahwa kucing emas ini adalah bawahan dari naga hitam agung. Saat nama naga hitam agung diucapkan, ekspresi Tuan Garion langsung berubah. Keangkuhannya retak, tubuhnya menegang, dan keringat mulai menetes di wajahnya. Ketiga kata itu dengan tergesa-gesa menjelaskan seluruh ceritanya. Bagaimana mereka melihat Theo keluar dari pintu misterius, bagaimana mereka panik dan menculiknya, dan bagaimana Theo terus mengatakan dia datang ke sini untuk membunuh semua belalang. Mereka juga menyebutkan bahwa naga hitam agung ada di balik pintu itu. Mungkin kucing ini mengatakan yang sebenarnya. Mungkin Theo benar-benar datang bersama teman-temannya untuk menyelamatkan mereka. Theo yang sekarang jengkel dan frustrasi membentak bahwa dia sudah lama mencoba menjelaskan ini kepada para idiot ini, tetapi Gerion masih belum yakin. Dia mengangkat tangannya lagi dan mengatakan bahwa bahkan dia, Tuan Gerion, masih dalam masa pemulihan setelah terkena racun serangga-serangga itu. Dia bilang tidak mungkin makhluk kecil seperti Theo bisa menangani belalang-belalang itu. Dia menghina Theo dengan menyebutnya lemah dan mengatakan tidak mungkin baginya untuk melawan racun. Mata Theo menyipit. Bukannya berdebat, dia merogoh tasnya dan mengeluarkan hidangan yang terbuat dari daging belalang bakar. Dia mengulurkannya dan berkata kepada Tuan Garion bahwa jika dia memakan hidangan ini, dia akan mendapatkan semua jawabannya. Aroma daging belalang menyebar seketika, kaya dan kuat, dan lidah Tuan Garion menjulur keluar seperti senjata. Lidah yang panjang, lidah yang lapar. Dia merebut daging dari cakar Theo dan menelannya sekaligus. Katak hijau muda mencoba memperingatkannya dengan mengatakan tuannya tidak boleh memakan hal yang mencurigakan seperti itu, tapi sudah terlambat. Tuan Garion memakannya dan tiba-tiba tubuhnya bergetar. Dia memegangi perutnya dan jatuh ke lumpur sambil terengah-engah. Lalu sesuatu yang luar biasa terjadi. Seluruh tubuhnya mulai bersinar. Cahayanya begitu terang sehingga Theo dan ketiga katak itu menatap kaget tak bisa berkedip. Setelah beberapa saat, Tuan Garion berubah menjadi katak yang lucu, gemuk, dan berwarna-warni. Ini adalah wujud aslinya. Karena racun, dia telah menjadi monster yang menjijikan dan bengkak itu. Tapi sekarang dia terlihat ringan, sehat, dan hampir menggemaskan. Tuan Garion menjadi sangat gembira. Mengatakan dagingnya sangat lezat sehingga tubuhnya terasa sangat ringan dan mungkin semua racun di dalam dirinya telah hilang. Dia menatap Theo dan bertanya dengan penuh semangat, hidangan apa itu sebenarnya? Aku merasa racun di tubuhku benar-benar hilang. Theo menyeringai jahat. Dia berkata jika Tuan Garion ingin tahu lebih banyak tentang hidangan ini, maka dia harus berjabat tangan dengan Theo. Bawahan Theo akan memberitahunya segalanya dan sial. Theo benar-benar mempelajari semua teknik licik Sojun untuk membuat orang lain menjadi bawahannya. Momen yang membanggakan, momen yang berbahaya, momen yang indah. Adegan kemudian beralih ke medan perang lain. Kita melihat manusia kadal membunuh belalang ungu satu persatu, tetapi setiap kali dia membunuh satu, kabut racun tebal menyembur keluar. Racun menyebar kemana-mana dan semua pejuang mulai keracunan lagi. Situasinya mengerikan. Tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, itu tidak berakhir. Ini adalah area darat lantai 67, tempat yang sama di mana para babi jelek datang di episode pertama. Bawahan babi rakus mencuri makanan di sini, membiarkan belalang, dan mengubahnya menjadi belalang ungu. Sekarang para pejuang ini dalam kondisi yang mengerikan, kelelahan dan putus asa karena kawanan itu terasa tak ada habisnya. Tepat ketika Raja Kadal merasa pekerjaan mereka akan berakhir, lidah yang sangat panjang tiba-tiba melesat dari belakang. Ratusan belalang tertangkap di udara dan dimakan dalam sekali teguk. Makhluk di belakang mereka berkata dengan tenang bahwa itu sangat lezat. Dan akhirnya, semua orang menyadari makhluk itu tidak lain adalah Tuan Garion. Melihat Tuan Garion memakan belalang, semua pejuang lainnya terkejut tetapi Garion tidak berhenti. Dia memutar lidahnya seperti helikopter semakin cepat dan melahap ribuan belalang dalam satu gigitan. Dia memakannya seperti camilan, menikmati pesta itu seolah-olah dia berada di sebuah prasmanan. Raja Kadal tertegun. Puluhan ribu belalang lenyap dalam hitungan detik. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Tuan Garion tidak merasakan racunnya atau apakah dia mengorbankan dirinya untuk semua orang? Tuan Garion meletakkan tangannya di dada dan dengan bangga menyatakan bahwa tubuhnya telah menjadi kebal terhadap racun karena makhluk agung. Dia bilang dia akan mengatasi masalah belalang ini sendirian. Lalu kita melihat Theo duduk dengan bangga di atas kepala Tuan Garion seperti seorang raja. Tuan Garion memperkenalkan Theo dengan lantang dan mengumumkan bahwa Theo adalah tuan barunya. Theo menunjukkan kontraknya untuk membuktikannya, menyatakan bahwa namanya adalah Theo, seekor kucing emas, dan mereka telah menandatangani kontrak. Jadi sekarang Theo adalah tuan dari Tuan Garion. Bersama-sama, mereka akan membunuh semua belalang. Katak hijau dan katak ungu itu masih bingung. Mereka tidak suka bahwa tuan mereka menjadikan kucing emas yang lemah sebagai tuannya. Tetapi mereka juga mengerti bahwa karena kucing emas ini, tuan mereka yang hampir mati karena racun hidup kembali, jadi mereka tidak bisa protes.
Theo memerintahkan mereka untuk maju dan bertarung dan Tuan Garion terus memakan belalang dengan lidahnya yang kuat, membersihkan kawanan itu seperti bencana alam. Sementara itu, adegan beralih kembali ke dalam rumah aman yang misterius. Seojun dan yang lainnya bangun sambil meregangkan tubuh dan menguap, merasa segar sampai mereka segera menyadari sesuatu. Theo tidak ada di sana. Seojun melihat sekeliling dengan tajam, ekspresinya menjadi serius. Kemana Theo pergi? Hati Seojun mencelos saat dia menyadari Theo tidak ada di ruangan. Dia melihat sekeliling lagi dan lagi, tapi Theo tidak ada di manapun. Sekarang Seojun benar-benar khawatir. Yang lain juga menyadarinya dan rasa nyaman kantuk dari sebelumnya langsung lenyap. Semua orang bersiap-siap seolah ini adalah perang. Seojun mengeluarkan belatinya. Kelinci prajurit hitam mencengkeram palunya dengan erat. Bayi beruang mengangkat gadanya. Sudah siap untuk menghancurkan apapun yang bergerak. Mereka bukan lagi sekadar sebuah tim. Mereka adalah keluarga dan mereka akan mencari teman mereka. Putri Pita Merah tampak bingung. Alisnya berkerut saat dia bertanya-tanya bagaimana Theo bisa keluar sendirian di tengah malam. Yona adalah yang paling khawatir di antara mereka. Dia bilang area di luar pasti masih dipenuhi belalang dan mereka bisa melukai Theo kapan saja. Pikiran tentang Theo terluka membuat dadanya sesak dan ketakutan itu membuat Seojun semakin bertekad. Dia tahu dia harus menemukan Theo dengan cepat karena jika terjadi sesuatu yang buruk, itu akan terjadi dengan cepat. Saat semua orang bersiap-siap, kelinci prajurit hitam melangkah maju dan membusungkan dadanya dengan bangga seperti ksatria dari legenda. Dia menatap Putri Pita Merah dan bersumpah bahwa apapun yang terjadi, dia akan melindunginya dengan segala cara. Putri Pita Merah berkedip kaget lalu sedikit tersipu dan memberitahunya bahwa dia percaya padanya, memanggilnya Tuan Ksatria. Saat kata-kata itu terdengar, kelinci prajurit hitam menjadi merah padam karena salah tingkah, telinganya bergerak-gerak seolah akan meledak karena bahagia. Seojun menyuruh semua orang untuk fokus dan bersiap-siap, lalu dia meraih pintu dimensi. Saat pintu terbuka, semua orang bergegas keluar dengan senjata siap, mata tajam, kuda-kuda kokoh seperti keluarga sejati yang siap melawan bahkan para dewa jika itu berarti membawa anggota mereka kembali. Tetapi begitu mereka melangkah keluar, mereka membeku. Tidak ada apa-apa. Sekitarnya benar-benar kosong. Tidak ada belalang, tidak ada musuh, tidak ada gerakan. Hanya gerbang dimensi yang berdiri di belakang mereka seperti dinding bisu dan area rawa di depan tenang. Seojun segera menyadari area yang mereka bersihkan sebelumnya masih aman. Tapi saat dia sedikit santai, telinga kelinci prajurit hitam bergerak-gerak dengan kencang. Dia mengangkat tangannya dan menyuruh semua orang untuk menunggu. Dia mendengarkan dengan saksama fokus pada suara itu, dan dia merasakan sesuatu yang besar mendekati posisi mereka. Tubuh Seojun langsung menegang. Putri Pita Merah berspekulasi bahwa itu mungkin jenis belalang baru, tetapi Iona menggelengkan kepalanya mengatakan itu tidak mungkin. Namun, bahkan dia mengencangkan kuda-kudanya karena apapun yang datang itu besar. Seojun mengencangkan cengkeramannya pada belatinya dan menyuruh semua orang untuk bersiap dan apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya sampai ke lubuk hatinya. Seekor katak raksasa tiba-tiba melompat tepat di atas kepala mereka, menebarkan bayangan besar ke semua orang. Semua orang berteriak, mulut ternganga berpikir, siapa pula orang ini sekarang? Dan kemudian seperti pendaratan Iron Man, boom, katak besar itu jatuh di depan mereka, dampaknya menyipratkan air berlumpur kemana-mana. Gelombang kejutnya begitu kuat hingga melemparkan kelinci prajurit hitam ke belakang dan Seojun serta yang lainnya nyaris tidak bisa mempertahankan posisi mereka. Pipi Seojun menggembung seperti balon karena hembusan angin, rambutnya hampir terbang ke belakang karena kekuatan semata. Saat airnya tenang, mereka melihat sesuatu yang berpegangan erat pada kata itu, sebuah siluet kecil. Itu Theo, teman mereka, nyaris tidak berpegangan. Theo menatap teman-temannya dengan senyum puas, sangat bangga pada dirinya sendiri dan menggoda mereka seolah tidak terjadi apa-apa, bertanya apakah mereka semua khawatir dan menunggunya. Meong, Yona akhirnya menghela napas lega, bahunya terkulai saat melihat Theo aman. Seojun masih berdiri di sana dengan mulut terbuka, sangat bingung, bertanya-tanya apa yang sebenarnya dilakukan Theo di luar. Seojun segera bertanya pada Theo apakah dia baik-baik saja. Theo menjawab dengan bangga bahwa dia baik-baik saja dan kemudian dengan santai menjatuhkan sebuah bom seolah itu bukan apa-apa. Dia bilang dia bahkan membuat bawahan baru dan kemudian dia menunjuk katak besar itu seolah-olah dia baru saja mengadopsi sebuah gunung. Ini bawahanku, Meong. Seojun berkedip masih memproses, berpikir, apa? Theo menjelaskan bahwa berkat Tuan Garion, mereka memusnahkan banyak belalang ungu dan tepat pada saat itu, Raja Katak Permata Raksasa memperhatikan sesuatu di tangan Seojun, sebuah lambang yang tidak salah lagi, tanda naga hitam. Bukan hanya itu, Tuan Garion juga bisa merasakan aura samar yang mengancam. Dia menjadi yakin bahwa Seojun adalah naga hitam agung yang menyembunyikan wujud aslinya.
Tanpa ragu, Tuan Garyon dan bahkan katak permata kecil di belakangnya segera membungkuk di hadapan Seojun. Tuan Garyon berbicara dengan hormat dan menjelaskan sambil tersenyum bahwa mereka mampu mengatasi belalang berkat hidangan yang dimasak Seojun. Hidangan itu sangat membantu mereka, terutama dia karena menyembuhkan racun yang hampir membunuhnya. Seojun, yang masih tertegun, bertanya apakah katak-katak ini berbeda dari yang mereka bunuh di lantai 75. Yona dengan cepat menjelaskan bahwa ini adalah katak permata, dan mereka sebenarnya adalah target yang seharusnya dilindungi tim untuk misi ini. Tuan Garyon tidak lain adalah Raja Katak Permata, dan saat ini Theo sedang duduk dengan manis di tangannya seperti seorang pangeran kecil yang duduk di atas tahta. Yona hampir tidak bisa mempercayainya. Dia menatap Theo dengan kagum, jantungnya berdebar kencang dan dalam benaknya dia sedikit tersipu berpikir bahwa calon suaminya luar biasa hebat. Namun, Theo tidak peduli tentang semua itu. Prioritasnya jelas. Dia segera menoleh ke Seojun dan bertanya apakah dia melakukan pekerjaan dengan baik. Seojun masih gugup tetapi dia juga sangat penasaran tentang bagaimana Theo berhasil melakukan ini. Theo sama sekali tidak berniat menjelaskan sekarang. Sebaliknya, dia melompat turun, berpegangan erat pada kaki Seojun dengan mata berbinar, dan mulai meminta camilan seolah hidupnya bergantung padanya. Camilan, camilan. Karena dia melakukan pekerjaan yang sangat baik, dia pantas mendapatkannya. Dan sejujurnya, inilah tepatnya bagaimana perilaku kucing oranye. Itu universal. Seojun menghela napas, setengah geli, setengah lega dan mendesak Theo untuk kembali ke dalam. Seojun membuka pintu dimensi lagi dan memberitahu semua orang bahwa mereka akan berbicara di dalam. Dia berjanji pada Theo akan memberinya camilan di dalam. Theo segera mulai tersenyum seolah-olah dia sudah merasakan hadiahnya. Tetapi saat Seojun berbalik, dia melihat Tuan Garyon ragu-ragu. Pintunya kecil dan Garyon sangat besar. Seojun meminta maaf dan menjelaskan bahwa dia akan senang mengundangnya masuk, tetapi pintunya terlalu kecil. Tuan Garyon tersenyum tenang dan berkata, jika itu masalahnya, tidak ada masalah. Dan tiba-tiba, permata warna-warni di kepalanya mulai bersinar cemerlang. Cahayanya menjadi begitu kuat hingga semua orang harus menutup mata mereka. Saat kilaunya semakin kuat, sesuatu yang luar biasa terjadi. Tubuh besar Tuan Garyon mulai menyusut perlahan tapi pasti sampai cahayanya akhirnya memudar. Saat semua orang membuka mata lagi, Raja Katak Permata yang tadinya raksasa telah berubah menjadi katak gemuk yang lucu, bahkan lebih kecil dari katak permata lainnya. Seojun menatap takjub dan bertanya-tanya dengan keras apakah Tuan Garyon seperti bayi beruang, seseorang yang bisa menyusut dan membesar sesuka hati. Tuan Garyon tertawa ringan dan memberitahu Seojun bahwa itu bukan hal yang istimewa. Dan saat itu terjadi, Yona segera maju ke depan, rasa ingin tahunya meluap, memeriksa katak yang baru berubah itu seperti seorang ilmuwan yang baru saja menemukan makhluk legendaris. Seojun tersenyum hangat, dan memberitahu semua orang bahwa karena mereka semua sudah di sini sekarang, mereka harus masuk, beristirahat dengan baik, dan makan bersama karena malam ini mereka tidak hanya menemukan Theo, mereka mendapatkan seorang raja. Adegan beralih kembali ke ruang dimensi yang nyaman sekali lagi. Kehangatan api unggun memenuhi ruangan, cahayanya yang lembut menari di wajah semua orang, tetapi kedamaian itu tidak berlangsung lama. Yona memarahi Theo seperti pacar yang khawatir, menuntut untuk tahu apakah dia mengerti betapa khawatirnya Yona saat dia menghilang di tengah malam. Namun, Theo tetap sangat santai, bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tahu sesuatu yang buruk hampir terjadi tetapi instingnya berteriak padanya untuk tidak memberitahukan bagian itu pada Yona. Entah kenapa, dia sudah bisa merasakannya di tulangnya. Jika dia mengatakannya dengan lantang, hidupnya akan menjadi 10 kali lebih sulit. Jadi Theo hanya diam saja, mengangguk dengan polos seperti kucing oranye paling tidak berbahaya di dunia. Narasi beralih ke Seojun dan kita melihat seluruh perapian telah selesai dan ditingkatkan lagi. Sekarang terlihat lebih kokoh, lebih kuat, dan jauh lebih berguna, sempurna untuk memasak makanan yang lebih besar di dalam rumah aman. Theo dan yang lainnya berkumpul di sekitar api sambil meneteskan air liur tak terkendali saat sup lezat mendidih di dalam panci tanah liat raksasa. Hidangan itu disebut sup kentang koki ungu. Terbuat dari irisan tipis daging belalang ungu, daun bawang penetral racun, dan kentang kekuatan yang direbus bersama untuk waktu yang lama agar rasanya menyatu dan efeknya saling menguatkan. Sistem menjelaskan efeknya dengan jelas. Setelah memakannya, kekuatan meningkat sebesar 10,5 selama 30 menit. Pengguna akan merasa kenyang selama 4 jam dan mereka akan mendapatkan resistensi racun tingkat rendah. Baunya begitu kaya dan menenangkan sehingga semua orang praktis berbaris seperti anak-anak lapar yang menunggu makan siang di sekolah. Seojun menyuruh semua orang untuk berbaris dan mengambil bagian mereka agar mereka bisa makan sepuasnya. Saat kelinci prajurit hitam memakan mangkuknya, seluruh tubuhnya langsung rileks.
Dia merasa sangat puas baik tubuh maupun jiwa seolah-olah sup itu tidak hanya menyembuhkan perutnya tetapi juga hatinya yang kesepian. Yona makan dengan tenang, tetapi bahkan dia tidak bisa menyembunyikan betapa enaknya rasanya. Para katak permata juga menikmati makanan itu, menatap takjub betapa lezatnya hidangan itu, terutama daun bawang penetral racun dan daging belalang ungu yang empuk. Salah satu katak permata bahkan menganggapnya sebagai keajaiban. Biasanya, hanya menyentuh kulit belalang merah, akan melelehkan kulit katak karena sangat beracun. Tapi karena daun bawang, efek detoksifikasinya luar biasa. Raja katak permata yang lucu itu terlihat sangat senang, mengangguk dengan bangga dan mengatakan inilah yang seharusnya diharapkan dari naga hitam agung. Berkat makanan ini, mereka akhirnya bisa melawan belalang dengan benar tanpa takut racun membunuh mereka terlebih dahulu. Seojun mendorong semua orang untuk makan dengan baik dan memulihkan kekuatan mereka, sehingga mereka bisa selesai membasmi belalang ungu. Tapi bagi para katak permata, perasaan itu campur aduk. Mereka harus membasmi serangga-serangga itu, tetapi mengetahui mereka tidak akan bisa memakan hidangan lezat ini sesudahnya, pikiran itu memilukan. Seojun tersenyum melihat mereka makan dan kemudian berkata ada sesuatu yang belum dia katakan pada mereka. Semua orang berhenti karena penasaran. Seojun memberi isyarat agar semua orang mengikutinya, mengatakan dia ingin menunjukkan sesuatu kepada mereka. Mereka mengikuti Seojun melalui ruang yang nyaman itu sampai dia berhenti di depan sebuah pintu kayu. Bahkan Theo menjadi penasaran karena terakhir kali dia memperhatikan pintu itu, dia terlalu sibuk makan dan meminta traktiran untuk memperhatikannya. Seojun perlahan membuka pintu dan angin yang sangat dingin berhembus keluar seperti tamparan dari musim dingin itu sendiri. Semua orang tersentak. Di dalamnya, ada ratusan belalang yang membeku, berdiri seperti patung yang diawetkan dengan sempurna. Bayi beruang menatap selama setengah detik lalu mulai bersin tanpa henti karena dia sama sekali tidak tahan dingin. Dia terlihat seperti akan bersin mengeluarkan jiwanya dari tubuhnya. Seojun menjelaskan bahwa dia meminta Iona untuk membuat ruang khusus ini. Iona awalnya membekukan belalang sebagai sampel penelitian untuk asosiasi penyihir dan menurutnya, tidak apa-apa bagi Seojun untuk menggunakan sebagian sebagai bahan masakan juga. Katak permata ungu bertanya dengan penasaran apakah membekukan belalang akan membuatnya lebih enak. Tapi saat suhu semakin turun, Raja Katak Permata semakin mengantuk setiap detiknya. Bahkan Theo mulai menggigil, telinganya berkedut, ekornya sedikit mengembang. Seojun dengan cepat menyadari sesuatu. Monster-monster ini sama sekali tidak mengerti tentang penyimpanan dingin. Mereka belum pernah hidup di dunia di mana makanan bisa diawetkan seperti ini. Seojun menjelaskan bahwa menjaga sesuatu tetap dingin akan mencegahnya membusuk yang berarti mereka bisa menyimpan makanan untuk waktu yang lama dan makan kapanpun mereka mau. Saat Seojun memuji Iona untuk ini, Iona tersipu malu dan menjelaskan bahwa memasang lingkaran sihir pembekuan semi-permanen di area seluas itu sebenarnya adalah sihir tingkat sangat tinggi, tetapi dia tetap berhasil melakukannya. Semua orang kembali terkejut menyadari betapa hebatnya Iona sebenarnya. Bayi beruang segera mulai memanjat bongkahan es raksasa seperti peralatan bermain sementara Putri Pita Merah bertanya-tanya apakah mereka harus membekukan daun bawang penetral racun juga agar tidak terbuang sia-sia. Seojun memberitahunya bahwa daun bawang tidak apa-apa, karena dia bisa menanam lebih banyak lagi. Katak permata berkedip bingung dan bertanya apa itu bertani. Seojun mulai menjelaskan, tetapi di tengah jalan dia menyadari semua orang bersin dan batuk karena terlalu dingin. Saat itu, Raja Katak Permata sudah tertidur, memasuki hibernasi di tempat itu juga. Sementara itu, Iona dan Katak Permata Hijau baik-baik saja, berdiri dengan nyaman seolah-olah hawa dingin itu tidak ada. Seojun menyaksikan adegan ini dan tiba-tiba sebuah ide cemerlang muncul di benaknya dan kemudian adegan beralih ke menara administrator. Aileen ada di sana, membolak-balik beberapa buku secara bersamaan. Dia membaca dengan intens, obsesif, matanya menyala dengan tekad. Dia mencari sebuah skill, sesuatu yang akan membuat Seojun lebih kuat, sesuatu yang akan memastikan dia tidak akan mati dengan mudah di lantai yang lebih tinggi. Karena jika Seojun mati, Aileen merasa dia tidak akan bisa menjalani hidupnya lagi. Dia terus membaca buku demi buku semakin cepat dan cepat sampai tiba-tiba matanya berbinar. Dia menemukan sesuatu. Buku itu sendiri ajaib, huruf-hurufnya bersinar terang. Sebuah hologram berbentuk tubuh muncul di atas halaman-halaman itu, bersinar seperti semacam skill mitos. Aileen memeluk buku biru itu dengan erat, merasa lega, jantungnya berdebar kencang. Dia berbisik pelan hampir seperti doa, memberitahu Seojun bahwa dia harus kembali dengan selamat apapun yang terjadi karena dia ingin memberinya skill ini. Seojunku tersayang, saat adegan beralih, kita kembali ke para manusia kadal bersama dengan penjaga suku serigala dan para pejuang lainnya. Semua orang lega karena evakuasi korban luka akhirnya selesai. Udara terasa lebih ringan sekarang. Mereka tidak bisa merasakan kehadiran belalang di sekitar area itu lagi, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, para manusia kadal bisa bernapas dengan lega.
Beberapa dari mereka bahkan mulai berpikir pertarungan akhirnya selesai, tetapi kemudian Tamaral maju, ekspresinya serius dan langsung menghentikan semua orang. Dia memberitahu mereka bahwa masih terlalu dini untuk merayakannya. Perang belum berakhir. Dia mengingatkan mereka bahwa manajer Tio dan Tuan Jairon yang memainkan peran besar dalam pertempuran telah menuju rawa terlebih dahulu. Mereka mungkin masih bertarung bahkan sekarang saat semua orang di sini sedang bersantai. Pikiran itu membuat Tam merasa malu. Raja Kadal dan para manusia kadalnya berutang nyawa pada mereka jadi mereka tidak bisa hanya berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Tamarau berteriak membangkitkan semangat semua orang, memerintahkan mereka untuk segera berkumpul. Dia menyatakan bahwa mereka akan memasuki hutan dan berbaris menuju rawa untuk membantu Theo dan Tuan Jairon. Tetapi ketika pasukan akhirnya mencapai rawa, mereka disambut dengan pemandangan yang sama sekali tidak terduga. Alih-alih medan perang, mereka melihat orang-orang dan monster tak dikenal dengan tenang menanam daun bawang penetral racun dan daun bawang berbilah ke tanah seolah-olah itu adalah hari bertani yang damai. Seo Jun dan Theo mengawasi mereka, membimbing semua orang tentang cara menanam tanaman dengan benar. Para manusia kadal tiba dengan kebingungan total, bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di sini. Yona memperhatikan komandan manusia kadal dan terlihat sangat senang melihat mereka, mengatakan bahwa mereka tiba tepat pada waktunya. Tamarau terkejut terutama karena Iona, kepala asosiasi penyihir menara, benar-benar sedang bertani. Dia menatap seolah-olah otaknya rusak. Apa ini? Mengapa penyihir terkuat bertingkah seperti bibi desa yang menanam bawang? Iona tersenyum sedikit dan menjelaskan bahwa mereka sedang mengakhiri pertempuran dengan belalang untuk selamanya. Dia mengatakan ini semua berkat ide dari naga hitam agung. Lalu dia menunjuk ke arah Seo Jun. Seo Jun berdiri di belakang mereka bermain dengan bayi beruang sementara bayi beruang dengan gembira menanam bawang hijau berbilah seolah-olah dia sedang menikmati hidupnya. Para manusia kadal tiba-tiba menyadari kebenarannya. Anak laki-laki yang berdiri di sana adalah perwakilan dari naga hitam. Pada saat itu, mata Seo Jun bersinar redup dengan aura hijau seolah-olah dia membangkitkan kekuatan baru. Dia menunjukkan area rawa tertentu yang bersinar hijau dalam pola melingkar, menginstruksikan para katak permata untuk menanam bawang hijau hanya di tempat-tempat itu. Theo terlihat sangat bingung dan bertanya mengapa mereka repot-repot memisahkan bawang hijau dan menanamnya hanya di tempat-tempat tertentu. Dia bilang mereka bisa saja menanamnya dalam satu baris lurus untuk menghemat waktu. Tapi Seo Jun dengan tenang menjelaskan bahwa bawang hijau membutuhkan tanah yang drainasenya baik. Mereka tidak akan tumbuh dengan baik jika tanahnya terlalu lembab. Dan berkat skill menabur benihnya, yang sekarang sudah mencapai level 5, Seo Jun bisa melihat dengan jelas tanah mana yang cocok untuk tanaman mana. Dalam situasi ini, skill itu menjadi jauh lebih berguna dari yang pernah dia bayangkan. Dengan ini, Seo Jun bisa mencapai tingkat keberhasilan hampir 100% saat menanam tanaman apapun. Segera, bahkan pasukan manusia kadal mulai membantu katak permata menanam bawang hijau dan rawa itu perlahan berubah menjadi zona pertanian yang siap tempur. Saat mereka bertani dengan kecepatan penuh, Seo Jun berpikir bahwa setelah ini selesai, lantai 67 akan mampu menangani belalang sendiri sejak awal. Tujuannya adalah untuk mencegah kepunahan katak permata di rawa Navia. Saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul dan pada saat yang sama, kelinci prajurit hitam tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak biasa. Putri Pita Merah bertanya ada apa dan kelinci prajurit hitam mengumumkan bahwa belalang ungu akan datang. Bukan hanya beberapa, tapi gelombang besar. Kawanan lain sedang menuju lurus ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa dan semua orang harus segera bersiap. Kelinci prajurit hitam menyiapkan palu andalannya. Kawanan besar belalang ungu muncul di atas kepala mereka seperti badai hitam ungu. Para katak panik sejenak, tetapi begitu mereka melihat Seo Jun dan yang lainnya berdiri dengan percaya diri, mereka menjadi tenang. Theo menyeringai dan berkata dia akan menghajar mereka habis-habisan lalu memakan daging lezat itu sesudahnya. Bayi beruang mencengkeram pemukulnya dan ikut bersemangat, siap untuk menghancurkan serangga seolah-olah itu adalah olahraga. Seo Jun segera mengumumkan bahwa semua orang harus mengunyah bawang hijau detoksifikasi, dan menggunakan bawang hijau berbilah mereka sebagai senjata untuk membelah belalang menjadi dua. Bayi beruang dan yang lainnya mulai mengunyah dan Theo menggerutu kesal mengatakan tidak peduli berapa kali dia melihat belalang ungu itu, mereka selalu menjijikan dan kotor tapi juga enak setelah dimasak. Nyam, pertarungan dimulai. Kita melihat katak permata, bayi beruang, dan manusia kadal bersiap untuk bertempur sambil mengonsumsi bawang hijau detoksifikasi yang memberi mereka kekebalan terhadap racun selama 1 jam. Seo Jun menyatakan bahwa satu-satunya misi mereka adalah melindungi rawa Navia. Dia mengeluarkan belati dan kapaknya, siap bertarung bersama rekan-rekan terpercayanya. Yona terus melancarkan serangan petir tanpa henti, mengubah belalang ungu menjadi petasan yang meledak dengan mudah. Bayi beruang mengayunkan batang kayu besarnya, menghantam belalang merah hingga jatuh dari udara.
Kelinci prajurit hitam dan para manusia kadal bertarung dengan sengit menggunakan pedang dan palu, bertekad untuk menghancurkan belalang ungu sebanyak mungkin. Di pusat semua itu adalah Seo Jun, menggunakan dua senjata, menebas kawanan, menghancurkan formasi mereka dengan presisi tanpa henti. Kemudian Theo melepaskan Raja Katak Permata dari pelukannya. Tuan Jairon melompat ke depan dan permata di punggungnya mulai bersinar cemerlang dalam berbagai warna. Dalam hitungan detik, dia kembali ke ukuran raksasa aslinya, perutnya membesar saat rasa lapar melonjak dalam dirinya. Dia menatap belalang ungu seolah-olah mereka tidak lebih dari makanan ringan, air liurnya menetes, dan dengan tawa mengancam, dia bersiap untuk melahap mereka. Bahkan para belalang terlihat ketakutan melihat senyumnya. Dan jujur saja, narasi ini merasa sedikit kasihan pada mereka. Tuan Jiren mulai mengayunkan lidahnya seperti helikopter lagi, langsung menangkap beberapa belalang dalam satu sapuan. Dia memakannya ribuan ekor tanpa ragu, menelannya satu persatu seolah-olah sedang membersihkan langit. Mereka yang belum pernah melihat ini sebelumnya, termasuk Seo Jun dan Putri Pita Merah, benar-benar terkejut. Mereka tidak percaya dan ingin dia terus melakukannya. Sementara itu, Katak Permata lainnya juga ikut bergabung. Meskipun mereka kecil, mereka juga mulai memakan belalang karena mereka sudah tidak beracun sama sekali. Tamarau menebas belalang ungu, memotongnya menjadi dua hingga dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengejutkan. Belalang ungu berubah warna dari ungu menjadi merah. Mata Tamurau melebar saat menyadari belalang itu mengalami kemunduran, perlahan kembali ke bentuk belalang merah aslinya. Rasa lega menyelimutinya, harapan meledak di dadanya. Ini berarti belalang tidak lagi beracun dan berbahaya seperti sebelumnya. Sebuah notifikasi sistem muncul membuat semua orang senang termasuk Seo Jun. Seo Jun membacanya dengan keras, mengumumkan bahwa seiring berkurangnya populasi belalang, belalang ungu mengalami kemunduran kembali menjadi belalang merah. Seo Jin tersenyum dan menyemangati semua makhluk lucu, besar dan kecil, untuk terus mendorong mereka mundur. Semua orang berteriak serempak saat mereka melancarkan gelombang serangan lain, dan akhirnya kawanan itu mulai runtuh. Saat adegan beralih, kita melihat Theo menghela napas lega. Semua orang juga telah menyelesaikan bagian pertempuran mereka. Theo senang mereka menang tanpa ada yang terluka, menyadari bahwa inilah kekuatan sebenarnya dari bawang hijau berbilah dan bawang hijau detoksifikasi. Bahkan Tuan Jairon bersendawa keras setelah pestanya, jelas puas. Salah satu prajurit manusia kadal mendekati Seo Jun, dan dengan hormat memanggilnya Naga Hitam Agung. Dua Katak Permata menyusul tak lama setelahnya, membungkuk dalam-dalam dan berterima kasih karena telah menyelamatkan mereka. Para Katak Permata berjanji bahwa mulai sekarang, mereka akan menanam sendiri bawang hijau berbilah dan bawang hijau detoksifikasi. Mereka bersumpah untuk memusnahkan sisa belalang dan melindungi rawa Navia sendiri. Pada saat itu, sebuah notifikasi sistem memberitahu Seo Jun bahwa dia akhirnya menyelesaikan quest manager tingkat menengah setelah hampir 1 tahun penuh. Sebagai hadiah, dia mendapatkan 3.000.000 poin pengalaman dan 50.000 koin menara. Seo Jun hampir tidak bisa mempercayainya. Dia merasa seperti telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Saat itu, Tamarau melangkah maju lagi dan juga memanggil Seo Jun Naga Hitam Agung. Tamarau mengaku dengan jujur bahwa dia sebagian besar bertanggung jawab atas seluruh situasi ini. Seo Jun menerima 1 poin stat tambahan dan bertanya-tanya apa maksud Tamarau, lalu sebuah kilas balik mengungkapkan kebenarannya. Para manusia kadal mempercayai Tarek si babi yang sebenarnya adalah dalang di balik pemberian makan belalang bahkan setelah mereka ditundukkan. Bajingan itu memberikan pasokan makanan lantai 67 kepada belalang, meningkatkan populasi mereka hingga menjadi bencana. Tamarau telah menerima hadiah terus-menerus darinya dan tidak pernah curiga ada yang salah. Sekarang Tamarau mengeluarkan kotak hadiah dan membukanya, menunjukkan pada Seo Jun barang yang dia terima dari si babi, sebuah koin emas menara yang besar. Menukarkannya akan memberi Seo Jun 50.000 koin menara, cukup bagi seluruh desa untuk bertahan hidup selama sebulan. Tamarau menawarkannya, ingin mengorbankannya untuk Naga Hitam Agung, tetapi Seo Jun dengan sopan menolaknya. Seo Jun memberitahunya tidak apa-apa dan malah menginstruksikan para manusia kadal untuk menggunakan hadiah itu untuk memulihkan lantai 67 setelah semua kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran. Saat itu, aura biru tiba-tiba mengelilingi semua orang. Notifikasi sistem mengumumkan mereka akan kembali ke lantai 90 detik. Mendengar itu, Tamarau menjadi sangat terharu. Para Katak Permata terkejut dengan kemurahan hati naga hitam legendaris itu dan di dalam hati mereka, para monster di lantai itu bersumpah untuk mengikuti Seo Jun selamanya. Segera, aura biru sepenuhnya menyelimuti semua orang dan mereka ditembakkan ke atas langit berteleportasi kembali ke lantai 99 menara. Akhirnya, setelah sekian lama, mereka melihat lantai 99 sekali lagi. Bahkan Seo Jun merasa emosional menyadari sudah berapa lama. Udara segar terasa luar biasa setelah semua yang mereka lalui. Aroma rumput, tanaman,
dan kehidupan begitu harum hingga terasa hampir tidak nyata. Tiba-tiba, serigala hitam, serigala putih, seluruh keluarga kelinci, dan kelinci-kelinci kecil yang lucu bergegas maju. Mereka sangat gembira karena tuan mereka, Seo Jun, akhirnya kembali dengan selamat. Mereka melompat-lompat di sekelilingnya, menangis dan mencicit kegirangan. Seo Jun segera berlutut memeriksa semua orang dan mengagumi betapa bayi-bayi kelinci telah tumbuh besar. Dia membelai mereka dengan penuh kasih sayang dan mengakui betapa dia merindukan mereka. Tapi kemudian Theo melirik ke belakangnya dan melihat sesuatu yang aneh. Menyelinap diam-diam ke lantai 99 tidak lain adalah Tuan Jairon, Raja Katak Permata. Theo terkejut Jairon mengikuti mereka sampai ke atas, tapi Jairon hanya mengatakan bahwa Theo adalah tuannya sekarang. Tentu saja, dia akan mengikuti dan melindungi tuannya seumur hidup. Theo terlihat bingung, tidak yakin apakah harus bangga atau takut. Sementara itu, Seo Jun menoleh ke ibu kelinci dan ayah kelinci sambil menggendong bayi-bayi kelinci yang berbulu halus dan bertanya tentang Bet-Bet, penasaran bagaimana kabarnya dan apakah dia beradaptasi dengan baik. Karena sudah sangat lama sejak terakhir kali mereka melihatnya, ibu kelinci menunjuk ke arah rumah yang mereka bangun untuk Seo Jun dan di dalamnya beberapa ratu lebah dan lebah pekerja merawat Bet-Bet seolah-olah dia adalah seorang bangsawan. Bet-Bet sedang tidur terbalik di tempat teduh dengan damai dan bahagia, persis seperti seharusnya kelelawar. Ibu kelinci menjelaskan bahwa Bet-Bet baik-baik saja selama ini, aman dan nyaman di bawah perawatan semua orang. Ekspresi Seo Jun melembut dan untuk sesaat semua stres dari menara itu sirna. Melihat Bet-Bet aman membuatnya merasa seperti benar-benar pulang ke rumah. Seo Jun kemudian melihat sekeliling dan menyadari sesuatu yang lain yang membuatnya lebih terkejut. Ladangnya terlihat luar biasa. Perkebunannya tidak berubah sama sekali. Faktanya, ini terlihat lebih baik dari sebelumnya. Tanaman baru sekarang sudah tumbuh sepenuhnya, tomat, kentang, dan banyak sayuran lainnya tumbuh subur dengan indah, segar, dan sehat. Kelinci petani menjelaskan bahwa penduduk desa Grenier sangat ingin membantu pekerjaan itu. Meskipun mereka sebelumnya terpencar untuk pekerjaan pedagang keliling mereka semua kembali lagi, dan menyelesaikan banyak sekali pekerjaan pertanian saat Seo Jun pergi. Seo Jun tertegun. Mereka benar-benar menjaga semuanya tanpa dirinya. Tepat pada saat itu, para kelinci arsitek berlari menghampiri Seo Jun sambil memanggilnya dengan penuh semangat. Mereka memberitahunya bahwa mereka telah menyiapkan sesuatu saat dia pergi dan mereka bertanya apakah dia mau mengikuti mereka. Seo Jun mengikuti dengan rasa ingin tahu, dan adegan beralih ke area yang familiar di dekat lubang di bawah lantai 99. Seo Jun segera mengenali tempat itu. Itu adalah pintu masuk gua. Biasanya, dia harus turun menggunakan tangga berisiko yang terbuat dari daun bawang dan itu pada dasarnya sama saja dengan cari mati, tetapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Seo Jun melihat ke bawah dan melihat pintu jebakan di lantai yang sebelumnya tidak ada di sana. Dia membukanya dan Theo segera mengintip ke dalam seperti kucing oranye yusil pada umumnya. Saat pintu jebakan terbuka, semua orang menyadari gua itu tidak lagi merepotkan untuk dimasuki karena para kelinci arsitek telah membangun tangga yang layak yang memanjang jauh ke bawah. Seo Jun mulai berjalan masuk dan saat dia melangkah turun, dia melihat beberapa lilin menerangi seluruh jalan menjauhkan kegelapan. Tangganya mulus, kokoh dan aman. Seo Jun merasakan gelombang kepuasan dan kelegaan. Mulai sekarang, mereka bisa datang dan pergi dengan bebas tanpa memerlukan seseorang di atas untuk menarik mereka. Seo Jun langsung mengerti betapa kerasnya para kelinci arsitek pasti telah mengerjakan ini, dan dia benar-benar merasa senang karena sekarang dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya hanya untuk masuk atau keluar gua. Dan kemudian, Plum tiba-tiba memanggil Seo Jun memanggilnya Tuan. Seo Jun berbalik ke arah suaranya dan apa yang dilihatnya membuatnya berhenti sejenak. Ada dua makhluk baru yang berdiri di samping Flame, dua bayi pohon semut yang keduanya tersenyum cerah menatap Seo Jun seolah-olah dia adalah pusat alam semesta mereka. Sebelumnya hanya ada satu pohon saat Seo Jun pergi. Bahkan bayi beruang memiringkan kepalanya bingung bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Kemudian Seo Jun mengetahui alasannya. N pertama bernama Posaki menghasilkan lebih banyak benih yang berarti pohon yang menyala sekarang memiliki teman. Narasi mencoba memulai lelucon kotor tetapi segera berhenti karena tidak. Ini lebih baik reproduksi pohon ajaib unisex, bukan urusan aneh-aneh. Oke, tapi bagi Seo Jun ini adalah berita bagus. Lebih banyak N berarti Flam tidak akan sendirian lagi dan pohon yang menyala sekarang akan memiliki lebih banyak teman yang bersedia melindunginya. Tepat pada saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul. Terungkap bahwa Aileen terkejut setelah melihat Seo Jun telah kembali. Seo Jun tersenyum secara alami dan menanyakan kabarnya. Tetapi Aileen merasa lega sekaligus jengkel melihat ekspresi cerianya, karena itu membuatnya merasa bodoh telah begitu khawatir. Dia menepis perasaan itu dan memberitahu Seo Jun bahwa yang lebih penting, dia punya sesuatu untuk diberikan kepadanya sekarang. Seo Jun menjadi terkejut bertanya-tanya apa itu.
Dia langsung berpikir itu mungkin ramuan beracun menjijikan lainnya. Tidak, terima kasih. Tapi Aileen bahkan tidak membiarkannya mengeluh. Di dalam menara administrator, Aileen membuka buku biru dan mulai menyalurkan sihir ke bola kristal. Dia memberitahu Seojun untuk menganggapnya sebagai hadiah atas semua kerja kerasnya. Saat mantra diaktifkan, Seojun diselimuti aura biru dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia menegang saat gelombang energi yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya. Sesuatu telah berubah dengan jelas. Rasanya seperti energi meledak dari dalam dirinya memenuhi setiap otot, setiap tulang, setiap napas. Aileen tersenyum tenang dan menyuruhnya untuk menantikannya karena dia akhirnya menemukan skill terhebat yang cocok untuknya. Itu adalah skill tubuh yang tidak bisa dihancurkan yang diberikan kepada manajer tingkat menengah Seojun, sebuah skill pasif. Dan baru saat itulah Seojun menyadari apa artinya itu. Dengan tubuh yang tidak bisa dihancurkan, tubuh fisik Seojun tidak akan pernah bisa hancur yang berarti, dia tidak bisa mati karena tubuhnya lagi. Mata Seojun melebar, mulutnya perlahan terbuka saat kesadaran itu menghantamnya seperti palu. Apa aku abadi sekarang? Pikiran itu sangat mengejutkannya sehingga dia hanya berdiri di sana membeku bertanya-tanya dengan tidak percaya apakah dia akhirnya menjadi benar-benar tak terkalahkan. Saat Seojun menyaksikan energi biru memudar dari tubuhnya, dia mengerutkan kening karena bingung. Dia menunggu dan menunggu, tetapi dia tidak merasakan sesuatu yang berbeda sama sekali. Rasanya tidak ada yang berubah. Tubuhnya masih terasa sama. Napasnya masih terasa normal dan dia bahkan bertanya-tanya apakah skill itu gagal. Seojun bergumam bahwa dia tidak merasa lebih kuat, dia tidak merasa lebih tangguh. Dia hanya merasa seperti biasa. Dan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, mata bayi beruang berbinar seperti seorang ilmuwan yang baru saja menemukan subjek uji coba hidup. Sebelum Seojun bisa menghentikannya, bayi beruang mengambil senjata kayu andalannya, dan menghantamkannya dengan kekuatan gila tepat di atas kepala Seojun. Boom! Asap membubung dari kepala Seojun karena benturan itu dan semua orang membeku karena terkejut. Seojun merasakan sakit yang nyata dan untuk sesaat otaknya menjadi kosong. Biasanya, kepalanya akan berubah menjadi kentang tumbuk tetapi kali ini kepalanya tetap utuh. Dia tidak retak, dia tidak pecah, dia hanya terhuyung mundur pusing, menatap seolah-olah dia melihat surga dan neraka pada saat yang sama. Wajah bayi beruang menjadi cerah. Ketika bayi beruang menyadari ayahnya tidak terluka dan kepalanya tidak copot, dia menjadi sangat gembira sambil berteriak bahwa ayahnya akhirnya menjadi kuat. Mata Theo juga melebar karena bahkan Theo tidak bisa menyangkalnya. Seojun tidak hancur bahkan setelah menerima serangan kekuatan penuh dari beruang. Flam, yang berdiri tepat di samping Seojun, terlihat khawatir pada tuannya dan semua orang memperhatikan dia telah tumbuh sedikit sejak sebelumnya. Berdiri lebih tinggi dengan kehadiran yang lebih kuat seolah-olah dia diam-diam melindunginya. Tapi Seojun mulai menangis. Bukan menangis karena emosi, tapi menangis karena kesakitan. Dia memegangi kepalanya dan berteriak bahwa dia masih bisa merasakan sakit dan itu sangat menyakitkan. Dia memelototi bayi beruang dan memperingatkannya untuk tidak mengharapkan makan malam-malam ini karena melakukan serangan mendadak seperti itu. Bayi beruang juga nyaris menangis, meminta maaf dengan keras dan terlihat seperti bayi beruang paling sedih di dunia. Seojun mengusap kepalanya dengan air mata berlinang, lalu menoleh ke arah administrator menara dan berterima kasih dengan tulus atas hadiah yang luar biasa itu meskipun tengkoraknya baru saja melalui perangnya sendiri. Aileen tidak berhenti di situ. Dia memberitahu Seojun bahwa mulai sekarang dia akan menyerahkan semuanya dalam perawatannya, dan dia akan sekali lagi mencari lebih banyak skill untuk membantunya. Dia bersumpah akan menemukan skill yang akan membuat Seojun tidak merasakan sakit sama sekali karena dia tidak bisa membiarkan Seojunnya merasakan sakit, bukan? Suaranya serius tetapi juga anehnya emosional seolah-olah dia sudah berencana untuk melawan konsep rasa sakit itu sendiri. Seojun masih memegangi kepalanya sambil mencoba terlihat berterima kasih. Tiba-tiba, sebuah notifikasi sistem muncul. Seojun diberitahu bahwa sebuah quest pekerjaan telah terpicu. Quest itu disebut kegembiraan memanen dan persyaratannya adalah menggunakan skill memanen 100.000 kali. Seojun hampir tersedak. Sungguh, 100. Sial. Seojun bangga tetapi juga ketakutan karena menyelesaikan 100.000 panen jelas bukan tugas yang mudah. Ini pada dasarnya menyuruhnya menjadi petani penuh waktu sampai tangannya copot. Adegan tiba-tiba beralih ke lantai kerajaan kelinci. Grid ada di sana menatap potret lamanya seperti makhluk narsis yang mengagumi wajahnya sendiri. Seorang prajurit mendekatinya dan mengatakan ada laporan mendesak. Grid memberikan izin dan utusan itu menjelaskan bahwa Asosiasi Pedagang Keliling telah mengirimkan panggilan untuk Grid. Situasinya serius karena si babi gendut Tarik telah ditangkap setelah gagal menculik putri kelinci. Selama interogasi, Tarik menyebut nama Grid dan sekarang Grid juga menjadi tersangka. Mata Grid dipenuhi dengan niat membunuh. Dia bertanya-tanya bagaimana Tarik bisa sebodoh itu.
Grid memperlakukannya dengan baik karena Tarik adalah sesama tetua Boer dan Grid bahkan mempercayakan relik penting kepadanya untuk melaksanakan tugas itu. Sekarang karena kesalahan Tarik, Asosiasi Pedagang Keliling, sebuah organisasi yang didanai oleh Grid, berani bertindak melawannya. Grid berbalik ke arah utusan itu dan menuntut apakah ada bukti konkret yang menghubungkannya dengan Tarik. Utusan itu menjawab bahwa memang ada petunjuk. Yona, kepala Asosiasi Sihir, dan Biro Inspeksi yang dipimpin oleh Inspektur Fox melakukan operasi gabungan. Sebuah kilas balik muncul. Kita melihat Inspektur Fox menangkap Tarik atas 8 tuduhan kriminal termasuk penculikan, penahanan ilegal, dan pemerasan. Pihak berwenang mengamankan pengakuan Tarik menggunakan alat perekam dan Tarik sepenuhnya terbongkar. Dia mengungkapkan bahwa dialah yang memberi makan belalang merah dan begitu semuanya hancur dan persediaan makanan habis, lantai ke-67 akan jatuh di bawah kendali Tuan Grid. Grid membaca surat panggilan itu dan dengan amarah yang meluap, dia merobeknya. Dia mengusir utusan itu, menyuruhnya pergi, dan terus menatap potretnya. Masih tidak percaya Asosiasi Pedagang memanggilnya dan memaksanya untuk maju secara pribadi. Grid kemudian mengeluarkan sebuah buku hitam dari rak buku, sebuah buku yang belum pernah dia baca. Buku hitam itu sebenarnya adalah kunci menuju lorong tersembunyi. Rak buku itu bergeser ke samping, memperlihatkan sebuah jalan yang gelap. Grid turun lebih dalam ke bawah tanah dan membuka gerbang besar yang diukir dengan simbol busur emas raksasa. Di balik gerbang itu berdiri sebuah patung naga putih yang dikelilingi oleh tumpukan emas besar yang tersebar di seluruh ruangan. Pemandangan itu mengungkapkan betapa serakahnya si babi itu sebenarnya. Tiba-tiba, patung naga putih itu mulai berbicara. Mendengar suara itu, Grid segera membungkuk hormat menyapa naga putih agung yang berbicara melalui patung itu. Mata naga putih itu bersinar dengan energi merah tua saat menatap tajam ke arah Grid dan udara menjadi menyesakan. Adegan beralih kembali ke gua di lantai ke-99. Petani kelinci sedang memanen tomat ceri sementara kelinci dan semut lain menyirami, menyalakan api, dan merawat anakan baru. Bayi beruang membantu mengambil air dari danau terdekat dan anak-anak kelinci kecil memandangnya seolah-olah dia adalah pahlawan kakak mereka. Putri Pita Merah diperlakukan dengan murah hati dengan kelinci arsitek yang menyajikan semua hasil panen mereka seolah-olah dia adalah tamu kehormatan. Semua orang memperhatikan Seo Jun menghitung angka dalam hati, matanya serius karena dalam benaknya, misi panen menghantuinya seperti hantu. Adegan beralih lagi. Seo Jun, Tio dan kelinci prajurit hitam sedang menarik sesuatu yang tertancap kuat di tanah. Tidak peduli seberapa keras mereka menariknya, itu tidak akan keluar. Batang rambat merah tebal dengan banyak daun tetap utuh berdiri seperti monster yang tak tergoyahkan. Seo Jun menyadari ini bukan lelucon. Bahkan Theo mengatakan dia belum pernah melihat sulur ubi jalar sebesar itu sebelumnya, yang berarti pasti ada ubi jalar raksasa yang terkubur di bawah tanah. Saat bayi beruang mendengar kata-kata ubi jalar raksasa, matanya berbinar dengan rasa lapar dan kekuatan murni. Lonjakan kekuatan tiba-tiba menghantamnya dan dia mulai tumbuh semakin besar. Dia meraih sulur itu dengan kedua tangan dan mulai menarik dengan sekuat tenaga. Seo Jun dan Theo mundur dan mulai bersorak keras untuk bayi beruang. Berteriak seperti orang tua yang suportif di pertandingan olahraga. Bayi beruang berteriak dengan sekuat tenaga dan tanah perlahan retak. Ubi jalar itu mulai muncul. Seo Jun dan Theo membuat wajah terkejut yang berlebihan. Mulut mereka terbuka lebar seperti kartun. Akhirnya, seluruh ubi jalar itu keluar lebih besar dari yang dibayangkan siapapun dan bayi beruang kembali ke wujud bayinya terengah-engah dengan bangga. Sebuah notifikasi sistem muncul memberitahu Seo Jun bahwa itu adalah ubi jalar labu raksasa yang tumbuh di menara. Rasanya lezat karena nutrisi yang cukup tetapi menggunakan semua nutrisi hanya untuk pertumbuhan. Akibatnya, itu tidak memberikan efek apapun saat dikonsumsi dan tidak akan bertunas meskipun ditanam. Ini adalah tanaman kelas C dengan tanggal kedaluarsa 45 hari. Semua orang memanjat ubi jalar itu karena tidak percaya itu nyata. Bahkan Seo Jun pun tertegun. Hanya satu dari ini sudah cukup untuk memberi makan semua orang untuk waktu yang lama. Bayi beruang tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan memberitahu ayahnya bahwa dia ingin segera memakannya. Tapi kemudian Seo Jun memeriksa misinya saat ini dan melihat sesuatu yang menyakitkan. Dia baru menggunakan skill panen sekitar 3.000 kali padahal dia butuh 100.000 kali. Seo Jun bertanya-tanya kapan dia akan menyelesaikannya. Meski begitu, dia melihat monster-monster lucu yang bahagia di sekelilingnya, dan mengumumkan bahwa mereka harus makan terlebih dahulu. Bayi beruang bekerja keras dan bahkan hukuman dari sebelumnya secara resmi ditarik kembali. Bagaimanapun juga, bayi beruang akan mendapatkan makan malam. Semua orang tersenyum ceria dan suasana nyaman kembali seperti selimut hangat. Seo Jun mengeluarkan kunci ruang dimensi dan membuka gerbang dimensi langsung ke gua di lantai ke-99. Kemudian dia menyuruh bayi beruang untuk mengeluarkan 10 belalang ungu dari dalam.
Bayi beruang segera berlari masuk dan mulai menarik keluar belalang seolah-olah dia sedang mengumpulkan bahan makanan. Kepala serigala menatap dengan bingung sementara kelinci-kelinci lain tersentak dan menganggap belalang itu menjijikkan. Theo dengan cepat memberitahu semua orang untuk tidak menilai mereka dari penampilan saja, menjelaskan bahwa rasanya sebenarnya luar biasa. Para kelinci menatap Theo seolah-olah dia sudah gila karena di mata mereka, pada dasarnya dia mengatakan, "Percayalah kawan, kecoak rasanya seperti ayam." Adegan beralih lagi saat Seojun dan yang lainnya mulai memasak sup ubi jalar belalang ungu sekali lagi. Saat matang, Seojun mencicipinya sedikit demi sedikit, menyesuaikan bahan-bahannya dengan hati-hati seperti seorang koki sejati. Ibu kelinci memperhatikan dengan gugup, terganggu oleh penampilan sup itu. Dia pikir itu terlihat mencurigakan dan tidak bisa dimakan. Dia tidak mau memberi makan sup merah aneh ini kepada anak-anaknya. Kelihatannya seperti datang langsung dari negeri iblis, tapi dia percaya 100% pada Seojun, karena dia tahu Seojun tidak akan pernah memberikan makanan berbahaya kepada mereka. Di sisi lain, Seojun puas dengan hasilnya. Menambahkan ubi jalar raksasa memberikan rasa manis ekstra dan membuat rasanya lebih kaya. Dia menyerahkan mangkuk pertama kepada kelinci seniman dan memintanya untuk mencobanya, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Bahkan ibu kelinci pun menggigil. Sup itu tampak merah darah seperti ramuan yang terbuat dari mimpi buruk. Tiba-tiba, kelinci gemuk itu melangkah maju tanpa ragu, mengambil mangkuk itu dan mulai makan tanpa henti. Dia menghabiskannya dalam hitungan detik dan menunjukkan wajah yang jelas mengatakan bahwa dia pergi ke surga dan melihat Tuhan secara pribadi. Seojun bertanya apakah dia mau semangkuk lagi dan tentu saja, dia mau lagi. Teman-teman lainnya menonton ini, dan menyadari mungkin rasa hidangan ini tidak seburuk itu. Kelinci gemuk itu berlari kembali dengan antusias dan begitu semua orang melihatnya aman, kelinci-kelinci lain akhirnya santai. Bahkan kelinci seniman dan ibu kelinci mulai makan sementara bayi-bayi kelinci hanya bisa mengendus aroma lezat, hidung kecil mereka bergerak-gerak. Ibu kelinci dengan hati-hati memberi makan porsi kecil kepada bayi-bayinya. Kelinci arsitek merasa sup itu sangat lezat dan Seojun terus menyajikan mangkuk satu persatu kepada semua orang yang berbaris, mengubah seluruh gua menjadi festival makanan yang nyaman. Seojun menawarkan mangkuk berikutnya kepada Yona, tetapi dia menolak. Putri Pita Merah juga menolak dan bahkan kelinci prajurit hitam menolak. Yona menjelaskan mereka memiliki urusan mendesak yang harus dihadiri. Pengadilan Grid Tuan Tanah Lantai ke-55 akan segera dimulai. Waktunya akhirnya tiba untuk membuatnya bertanggung jawab atas kejahatannya dan menghukumnya dengan setimpal. Seojun setuju, merasa lega bahwa kelinci prajurit hitam akan menemani mereka karena setidaknya mereka akan aman. Dan tepat pada saat itu, Tuan Geryon kembali dan memanggil Theo. Theo bertanya apakah katak itu menikmati jalannya di luar tetapi Geryon menjawab bahwa dia menemukan sesuatu yang tidak biasa di lantai ke-99. Theo Jun langsung menjadi penasaran dan bertanya apa itu. Dan saat adegan beralih keluar ke pertanian lantai ke-99, Seojun dan semua orang perlahan-lahan melihat ke atas. Wajah mereka menjadi kaku karena sesuatu yang sangat besar menaungi mereka, sesuatu yang besar, sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Dan semua orang bertanya-tanya hal yang sama, apa-apaan itu? Lalu kita melihat bahwa apapun yang membayangi Seojun dan yang lainnya bukanlah monster. Itu bukan musuh raksasa. Itu juga bukan makhluk menara yang menakutkan. Itu adalah tanaman raksasa lainnya. Sebuah tanaman yang sangat besar, sehingga daun-daunnya mengepak di udara seperti kipas angin besar, menyapu angin di sekitarnya seolah-olah alam sendiri sedang pamer kekuatan. Seojun menyipitkan mata lalu matanya membelalak saat dia langsung menyadari apa itu, sebuah wortel raksasa. Sebuah wortel yang begitu besar, sehingga terlihat seperti ditanam oleh iblis yang hobi bertani. Seojun berdiri di sana sejenak seolah otaknya sedang memproses, bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan dengan sesuatu seperti ini. Bahkan bayi beruang pun membeku dan itu adalah hal yang luar biasa, karena biasanya bayi beruang melihat hal-hal raksasa dan berpikir makanan sebelum berpikir bahaya. Seojun mulai berpikir serius, bertanya-tanya apakah mereka harus menggali tanah di sekitarnya terlebih dahulu agar bisa memanen wortel dengan benar karena jika mereka menarik terlalu keras, wortel itu bisa patah atau lebih buruk lagi, bisa terpental kembali dan menampar mereka hingga terlempar jauh. Namun Theo menyuruh semua orang untuk tidak khawatir karena sekarang jagoan kita, Theo, akan bersinar. Dia melangkah maju dengan percaya diri seperti seorang pelatih dalam pertarungan monster dan pada dasarnya berkata, aku memilihmu. Lalu dia melemparkan monster sakunya, Tuan Geryon, yang langsung bersinar dan menjadi lebih besar. Theo memerintahkan Geryon untuk berubah ke wujud besarnya yang biasa. Raja Katak Permata itu membesar ukurannya, otot-ototnya menonjol, permatanya bersinar dengan bangga. Dia melompat ke arah wortel seolah siap bergulat dengan bumi itu sendiri. Dia mencengkeram daun wortel dengan kuat dan memberitahu semua orang untuk menyerahkannya padanya.
Lalu dia menarik ke atas dengan sekuat tenaga. Tanah mulai bergetar hebat. Seluruh tubuh Geryon menegang, urat-urat menonjol, kakinya gemetar, dan dia menggunakan kekuatan tertingginya. Namun wortel itu tidak bergeming sedikit pun. Seojun menatap tak percaya. Bahkan dengan kekuatan Geryon, itu mustahil. Seojun merasakan hawa dingin merayap di punggungnya dan bertanya-tanya apa gerangan yang terkubur di bawah tanah yang bisa menahan wortel ini di tempatnya seolah-olah dirantai ke neraka. Tiba-tiba, Seojun mendengar suara dentuman keras, boom, boom, dan berbalik. Pada saat yang sama, bayi beruang tiba-tiba menjadi bersemangat dan alasannya langsung terungkap. Ibu beruang telah kembali ke lantai 99. Mata bayi beruang bersinar seperti kembang api, dan dia akan berlari ke arah ibunya, tetapi situasinya berubah berbahaya dalam sekejap. Ibu beruang marah karena suatu alasan dan dia menatap tajam langsung ke arah Geryon seolah ingin melipatnya menjadi origami. Raja Katak Permata dan Ibu Beruang Merah saling bertatapan, keduanya memancarkan energi murni, aku akan menghancurkanmu. Ini seperti dua bos yang tidak sengaja muncul di area yang sama. Seojun dengan cepat memberitahu mereka untuk tidak berkelahi tetapi dia langsung menyadari masalahnya. Karena Geryon datang dari lantai lain, dia secara tidak sengaja menyinggung naluri teritorial Ibu Beruang. Theo memegangi kepalanya dengan panik karena Geryon secara teknis adalah bawahan Theo, tetapi Theo tidak tahu bagaimana menghentikan konfrontasi ini tanpa dimakan, diinjak, atau trauma secara emosional. Tepat ketika lantai 99 sepertinya akan menjadi medan pertempuran kaiju, bayi beruang berlari tepat di antara Ibu Beruang dan Raja Katak Permata seperti si bodoh kecil yang tak kenal takut. Bayi beruang dengan bersemangat memberitahu ibunya bahwa ada wortel besar terkubur di tanah dan dia ingin memakannya sesegera mungkin. Dia menjelaskan dengan cepat bahwa Raja Katak itu tidak jahat dan tidak menyerbu lantai ini. Faktanya, dia adalah bawahan Theo. Bayi beruang berbicara dengan begitu bersemangat sehingga pada dasarnya itu adalah pidato tentang perdamaian, cinta dan wortel. Ibu beruang akhirnya tersadar dari sikap agresifnya dan melihat ke daun wortel raksasa. Geryon juga berhenti, lidahnya perlahan ditarik kembali menyadari ini tidak sepadan untuk memulai perang. Mereka saling menatap sejenak dan kemudian Seojun tiba-tiba mendapat ide. Seojun memberitahu kedua makhluk raksasa itu bahwa alih-alih bertarung, mereka harus menggabungkan kekuatan dan mencabut wortel itu bersama-sama. Bagaimanapun, mereka adalah dua makhluk paling kuat di lantai 99. Bertarung mungkin adalah naluri mereka, tetapi kerjasama itu mungkin. Kedua makhluk itu ragu-ragu, kebanggaan terpancar di mata mereka, tetapi pada akhirnya, mereka setuju hanya demi bayi beruang. Masing-masing dari mereka mencengkeram daun wortel dan mulai menarik ke atas dengan kekuatan penuh. Kekuatan yang mereka kerahkan begitu besar, itu menyebabkan gempa bumi yang sesungguhnya. Tanah bergetar, bebatuan memantul, udara bergoncang, dan Seojun bertanya-tanya seberapa besar wortel ini hingga menyebabkan getaran sekeras itu. Bayi beruang bersorak keras untuk ibunya, meneriakinya untuk bertahan seolah-olah dia sedang menarik truk dalam kontes orang kuat. Ibu beruang dan Geryon berjuang keras, tubuh mereka bergetar karena usaha. Tetapi perlahan, secara mustahil, wortel itu mulai terangkat. Semua orang menonton dengan tak percaya. Wortel itu terus keluar dan tidak berhenti. Ia terus terangkat semakin panjang seolah-olah terhubung langsung ke pusat menara. Akhirnya, tepat di depan Seojun dan yang lainnya, wortel emas itu terangkat sepenuhnya dari tanah dan mulai melayang di udara. Ibu beruang hampir pingsan karena kelelahan, terengah-engah. Sementara Geryon menatap dengan kaget seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Semua orang membeku, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Pada saat itu, sebuah notifikasi sistem muncul. Notifikasi itu memberitahu Seojun bahwa dia telah memanen altar wortel raksasa pita merah. Pengalaman kerjanya meningkat pesat dan kemahiran memanen level 4-nya naik secara signifikan. Selain itu, dia mendapatkan 10.000 poin pengalaman. Seojun tertegun. Apa-apaan altar wortel raksasa pita merah itu? Mendengar pesan sistem, ayah kelinci dan anak-anak kelinci kuning bergegas mendekat. Wajah mereka menjadi pucat karena kaget dan gembira. Sebelum Seojun bisa bertanya lebih jauh, jendela sistem lain muncul. Dinyatakan bahwa Seojun harus mempersembahkan 100 tanaman dari 10 jenis yang berbeda ke altar wortel raksasa pita merah dalam waktu 24 jam dan mengadakan festival panen kelimpahan. Hadiah untuk menyelesaikan festival adalah keterampilan kerja yang disebut tanaman raksasa. Seojun hampir tidak bisa mempercayainya. Dia menerima misi khusus yang terikat pada wortel melayang ini, dan sekarang dia harus menjadi tuan rumah festival panen kelimpahan untuk mendapatkan hadiahnya. Sementara itu, Geryon menusuk wortel melayang dengan penasaran, masih bingung tentang apa itu seperti balita katak raksasa yang menyentuh mainan baru. Ayah kelinci melangkah maju dan menjelaskan semuanya kepada Seojun. Dia mengatakan ini adalah altar wortel emas legendaris yang diturunkan di kerajaan pita merah. Menurut legenda Menara Hitam,
sebuah wortel emas raksasa pernah muncul dari tanah dan konflik besar pecah di antara para kelinci mengenai siapa yang akan mengklaimnya. Tetapi selama kekacauan itu, seekor kelinci hebat menyerukan perdamaian dan membagikan makanannya di depan wortel emas itu. Tergerak oleh kebaikannya, kelinci-kelinci lain mengikutinya dengan membagikan makanan mereka sendiri satu persatu. Tak lama kemudian, perayaan damai diadakan di depan wortel emas dan festival itu kemudian dikenal sebagai Festival Panen Kelimpahan. Tapi di benak Seo-jun, satu pertanyaan tidak mau hilang. Mengapa wortel dari legenda kerajaan pita merah muncul di lantai 99? Dan pertanyaan yang lebih besar lagi, terutama di benak bayi beruang, adalah bahwa wortel itu sama sekali tidak berwarna emas. Hanya saja ukurannya raksasa. Seo-jun menyadari bahwa mengajukan pertanyaan tanpa henti tidak akan mengubah apapun. Jadi dia memutuskan untuk mengikuti instruksi sistem, membuka pita altar wortel dan mengadakan festival panen kelimpahan. Saat adegan beralih, Seo-jun mendapati dirinya dalam dilema menghitung tanaman yang dimilikinya saat ini, wortel, tomat ceri, ubi jalar labu, jagung, kentang biasa, dan daun bawang. Dia mengambil 100 dari masing-masing dan bertanya-tanya apakah itu cukup, tetapi rasanya aneh karena dia yakin dia menanam varietas tanaman yang lebih beragam. Kelinci petani mengangguk dan mengatakan Seo-jun benar. Lalu dia meminta Seo-jun untuk mengikutinya sambil menjelaskan bahwa pertaniannya telah diperluas. Seo-jun mengikutinya dan tiba-tiba dia melihat stroberi yang berair dan bahkan cabai, tanaman yang belum pernah mereka makan sebelumnya. Seo-jun tidak percaya mereka sudah dipanen karena dia ingat membeli benihnya sejak lama bersama dengan wortel. Bayi beruang langsung meneteskan air liur. Dia belum pernah mencicipi tanaman ini sebelumnya, tetapi nalurinya mengatakan kepadanya bahwa rasanya akan lezat. Seo-jun akhirnya mengerti. Ayah kelinci bekerja sangat keras sebagai petani penggarap saat Seo-jun berada di lantai 67. Berkat usahanya, mereka sekarang memiliki 2 jenis tanaman tambahan untuk dipersembahkan. Kemudian kelinci petani mengatakan sebenarnya ada 3 tanaman tambahan. Seo-jun berbalik karena terkejut dan kelinci itu menunjukkan kacang tanah padanya. Ini membuat Seo-jun semakin bahagia, bertanya-tanya bagaimana mereka sudah siap panen. Dan saat itulah Seo-jun menyadari alasannya pasti monumen batu misterius itu. Kelinci itu membenarkannya. Tanaman telah tumbuh dengan cepat berkat pengaruh monumen itu. Seo-jun menyadari dia perlu lebih memperhatikan pertaniannya sekarang karena sudah sangat berkembang, dan dia dengan tulus berterima kasih kepada semua kelinci karena telah menanam tanaman dengan sangat baik selama dia pergi. Saat para kelinci mulai makan stroberi bersama bayi beruang memasukkannya ke dalam mulutnya seperti penyedot debu. Seo-jun meninjau kembali daftar tanaman mereka. Wortel, tomat ceri, ubi jalar labu, jagung, kentang biasa, daun bawang, stroberi, cabai, dan kacang tanah. Itu berarti ada 9 jenis tanaman. Seo-jun kekurangan 1 jenis terakhir, dan dia sedikit mengernyit saat menyadari ini adalah masalah. Baby Bear sudah makan stroberi seolah-olah sedang bersiap untuk perang, tetapi Seo-jun stres karena kues altar menuntut 10 jenis yang berbeda. Tiba-tiba, Theo teringat sesuatu. Dia memberitahu Seo-jun bahwa ada 1 tanaman lagi. Seo-jun bertanya apa itu, dan Theo mengingatkannya bahwa ketika mereka pergi ke lantai 75, mereka menanam buah kuning yang didapat setelah mengalahkan Ratu Katak. Baby Bear menyebutnya tanduk pinus, tetapi Seo-jun mengoreksinya dengan lembut. Itu disebut nanas. Wajah Seo-jun menjadi cerah. Tetapi kemudian dia menyadari masalah lain. Mereka menanam sangat sedikit nanas dan itu baru ditanam belum lama ini. Dia ragu bahkan 10 buah sudah tumbuh sepenuhnya. Pada saat mereka memanen 100 nanas untuk festival, tanaman lain akan mulai membusuk, menyia-nyiakan segalanya. Yang memperburuk keadaan, toko benih belum buka. Jadi Seo-jun juga terhalang di sana. Seo-jun merasakan tekanan menumpuk di dadanya, tetapi dia tahu satu kebenaran, terlalu banyak berpikir tidak akan menyelesaikan apapun. Dia memutuskan untuk memanen tanpa henti untuk saat ini sementara Theo dan yang lainnya menyemangatinya karena sudah tahu pekerjaan besar menanti mereka. Dan kemudian adegan beralih ke asosiasi pedagang di dalam pengadilan pusat jalur pedagang. Seorang hakim burung hantu memanggil terdakwa yang tidak lain adalah si babi Grit. Hakim mengumumkan bahwa wabah belalang di lantai 67 sengaja dihasut dan dibantu oleh Grit dan bawahannya. Grit juga didakwa telah meminta penculikan Presiden Asosiasi Sihir Iona serta Putri Kerajaan Pita Merah, Bubu. Selanjutnya, Grit dituduh melakukan pengkhianatan, melepaskan belalang di lantai 55 di masa lalu untuk menyerang Kerajaan Pita Merah, membunuh Raja dan Ratu, dan mencoba merebut takhta. Hakim burung hantu membacakan tuduhan demi tuduhan, lalu memukulkan palu ke mimbar dengan suara keras, menyatakan bahwa persidangan untuk mengatasi kejahatan ini sekarang akan dimulai. Namun bahkan setelah mendengar namanya dikaitkan dengan setiap tuduhan yang menjijikan, Grit hanya tersenyum licik, sama sekali tidak terpengaruh seolah-olah dia sudah merencanakan sesuatu yang jahat, sesuatu yang sangat jahat.
Dan dengan itu, episode ini berakhir di sini.